Pencurian dengan kekerasan, perampasan kendaraan bermotor, dan kasus pencurian motor listrik kerap kali terjadi. Gawat, Songsi. Tampaknya tersangka sudah menyadari kehadiranmu. Pergilah ke arah kantor catatan sipil. Rekan kita akan menunggumu di sana. Ingat, kode rahasianya adalah, kamu terlambat 3 menit. Lalu balas dengan, maaf, aku akan berhati-hati lain kali. Baiklah, aku akan segera ke sana sekarang. Ahuan, sudah sampai di kantor catatan sipil? Saat mendaftarkan pernikahan nanti, pastikan kamu jangan sampai salah mengenali orang. Aku mengerti, Nenek. Kamu terlambat 3 menit. Maaf, aku akan berhati-hati lain kali. Aku ada urusan lain, aku sangat sibuk, ayo jalan. Sepertinya dia memang rekan yang harus aku temui. Berikan kartu identitasmu. Aku sudah mengatur jalur cepat, tidak perlu mengantre. Akting rekan ini benar-benar terlihat sangat nyata, membuatku terkejut saja. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Lalu, untuk selanjutnya, apakah ada hal lain yang harus aku bantu? Atau aku hanya perlu mengikutimu saja? Untuk urusan selanjutnya, semuanya sudah aku atur. Setelah ini tinggal sesi foto, itu hanya sebuah prosedur. Jika kamu menyesal, pintu keluarnya ada di belakang sana, kamu boleh pergi kapan saja. Kecilkan suaramu, apa kamu tidak takut terdengar orang lain? Kenapa? Apa menikah denganku adalah sesuatu yang memalukan bagimu? Bagaimana mungkin? Aku sangat ingin menikah denganmu. Tuan, Nona, silakan masuk untuk difoto. Wah, ini terlihat sangat nyata, persis seperti pernikahan sungguhan. Ayo, kedua pengantin, mendekat sedikit ke tengah. Ya, sangat cantik. Ayo, satu kali lagi ya. Ayo, bagus. Selesai. Tuan Pehuan, Nona Songsi, selamat untuk kalian berdua. Terima kasih ya. Songsi? Siapa Songsi? Siapa itu Songsi? Apakah Ahuan dan Xiaoguo sudah selesai mengurus akta nikah? Nenek, nanti aku jelaskan saat pulang. Halo. Saya ingin bercerai? Hei, tunggu. Bukankah kita ini pernikahan palsu karena sedang menjalankan misi? Nona, saya salah mengenali orang. Mohon maaf ya. Orang yang ingin kunikahi bukanlah dia. Bantu saya untuk cerai. Tuan, ada masa tenang 1 bulan untuk urusan perceraian. Tapi saya pelanggan VIP. Mohon maaf, Tuan, layanan VIP di kantor ini hanya berlaku untuk pernikahan, sehingga tidak perlu mengantre. Tapi untuk cerai tidak bisa. Sistem tidak bisa diubah. Antrean berikutnya. Tidak mungkin, kan? Apa aku benar-benar salah mengenali orang? Lagi menangani kasus obat terlarang, malah sekalian ikut menikah. Sayang, menikah denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Bukan begitu. Nona, apa yang kamu lakukan? Aku dari tim penegak hukum. Saat ini aku sedang menjalankan misi. Di arah jam 5-mu, ada target operasi aku. Tolong bekerja samalah denganku. Songsi, bagaimana situasi di sana? Rekan yang menjemputmu sudah menunggumu di kantor urusan sipil. Kapten Ming, pria yang dicurigai baru saja pergi, biarkan saja rekan penjemput langsung membuntutinya. Jangan hiraukan aku. Dia sepertinya sudah mempercayaiku. Diterima, segera kembali ke tim. Kapten, aku belum bisa pergi sekarang. Kenapa? Apa kamu terluka? Anda mungkin tidak akan percaya ini, tapi aku baru saja tidak sengaja menikah. Apakah sudah bosan hidup? Beraninya kau mempermainkan aku. Aku beri kau waktu 5 menit. Cepat. Apa sandiwara ini sudah selesai? Apa sebenarnya tujuanmu? Aku benar-benar dari tim penegak hukum. Sini, lihat ini, kau melihatnya kan? Aku Songsi adalah bagian dari tim penegak hukum, anggota magang. Tadi aku tidak sengaja, aku mengira kamu adalah rekan yang menjemputku. Siapa sangka bisa sangat kebetulan, kamu merespons kode rahasiaku dengan tepat. Berikan ponselmu padaku. Mau apa? Tinggalkan nomormu dulu. Aduh, sekarang aku harus segera kembali ke tim. Bawa saja dulu surat nikah ini. Kalau kamu ada waktu, telepon dan hubungi aku untuk menyelesaikan urusan hari ini ya. Hei. Wanita ini? Nenek, kenapa nenek berpakaian seperti ini? Mau pergi kemana? Ahuan, kenapa kamu ada di sini? Xiaoguo. Tadi menelepon bilang kalau dia mengalami kecelakaan, jadi tidak bisa pergi ke kantor pendaftaran sipil. Aku mau ke rumah sakit untuk menjenguknya. Hei, apa kamu membohongi nenek dengan bilang sudah mendaftarkan pernikahan? Katakan padaku, apa kamu sama sekali tidak pergi ke sana? Nenek, aku benar-benar sudah mendaftarkannya. Hanya saja aku salah orang. Salah orang. Jangan menakut-nakuti nenek ya. Lalu dia itu orang seperti apa? Ya, seorang wanita.
Aku tahu dia seorang wanita, tapi apa kamu tahu asal-usulnya? Tidak tahu? Aduh, cucuku tersayang. Dengarkan nenek segera ceraikan wanita itu dan menikahlah dengan Xiao Guo. Xiao Guo itu adalah gadis baik-baik yang sudah kualami setelah menguji identitas tersembunyiku. Nenek, aku memang setuju padamu untuk menikah. Tapi dengan siapapun itu, aku hanya akan menikah sekali saja. Mengenai gadis bernama Guo apa atau apa itu, biarkan saja untuk adik sepupu. Dia lebih membutuhkannya. Aduh. Namanya itu Xiao Guo. Aku mengerti. Anak ini. Aduh. Halo? Sumu, periksa sebentar. Seorang wanita bernama Songxi dan juga yang mendekati nenek yang bernama Guo siapa itu? Sialan, kenapa harus saat ini juga malah terjadi kecelakaan? Padahal tinggal sedikit lagi, aku bisa menjadi grup P, menjadi istri direktur. Apa kau tidak becus bekerja? Nona Guo, itu karena Anda banyak bergerak makanya saya. Beraninya kau menjawab omonganku? Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Tidak apa-apa perawat, bukankah ini hanya karena tidak sengaja salah tarik? Tidak apa-apa kok. Nenek, perawat ini tadi tidak sengaja membuatku kesakitan, jadi aku sedang menghiburnya. Nona Guo, sudah selesai. Terima kasih ya perawat. Aku memang tidak salah lihat. Siang-siang benar-benar gadis yang baik hati. Siang-siang, bagaimana perasaanmu? Nenek, aku tidak apa-apa, dokter bilang besok aku sudah boleh pulang dari rumah sakit. Syukurlah kalau begitu. Hanya saja sayang sekali, kamu dan Ahuan tidak sempat bertemu hari ini. Maafkan aku nenek. Ini semua salahku. Aku juga tidak tahu kenapa masalah ini bisa berakhir menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin ini salahmu? Hal seperti kecelakaan mobil, sama sekali tidak bisa diprediksi. Sepertinya ini sudah takdir. Aku dan cucu nenek mungkin tidak berjodoh. Tapi nenek jangan khawatir. Meskipun kita tidak menjadi satu keluarga, aku akan tetap menganggapmu seperti nenek kandungku sendiri dan berbakti padamu. Aduh, benar-benar anak yang baik. Coba lihat waktu aku terjatuh hari itu, hanya kamu yang membantuku berdiri. Kamu adalah anak paling baik yang pernah kutemui. Nenek jangan bicara seperti itu sudah menjadi kewajibanku. Tua bangka yang keras kepala ini. Jika sebelumnya aku tidak menyelidiki identitasnya lebih awal, dan tahu kalau dia sedang berpura-pura, siapa juga yang mau membantunya? Intinya, kamulah cucu menantu paling idaman bagi nenek. Tenang saja, setelah pulang nanti, aku akan bicara lagi pada Ahuan, agar kalian berdua bisa lebih sering berinteraksi. Dia pasti akan jatuh cinta padamu. Nenek Anda memang yang terbaik. Tugas hari ini sungguh melelahkan. Bahkan anehnya, aku malah berakhir menikah. Benar-benar nasib sial. Kakek, aku pulang. Kakek, Anda kenapa? Kakek. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Untuk saat ini, keadaannya stabil dan tiada risiko kehilangan nyawa. Syukurlah, terima kasih dokter. Jangan berterima kasih terlalu cepat dulu. Penyakit kakekmu ini sangat langka. Rumah sakit kami, saat ini tidak memiliki metode pengobatan yang sesuai. Nona Song, sebaiknya Anda segera mencari pilihan atau rencana lain. Lalu berapa lama lagi waktu yang kakek miliki? Jika tidak ada metode pengobatan lain, perkiraan kasarnya, sekitar 2 bulan saja. Kakek, bagaimana keadaanmu? Aduh, kenapa aku masih hidup juga? Kakek, jangan bicara sembarangan. Sayang sekali ya. Aku tidak tahu sebelum aku tiada nanti, apakah aku bisa melihat Siksi, kita menikah, dan membina keluarga. Kakek, jika kakek bicara seperti itu lagi, aku tidak akan mempedulikan kakek lagi. Soal kondisi tubuh ini, kakek sendiri yang paling tahu. Paling lama pun, hanya tersisa 1 atau 2 bulan saja. Tidak akan kakek. Aku pasti akan melakukan segala cara untuk menyembuhkan penyakit kakek. Anak bodoh. Sebelum aku tiada, aku hanya ingin kamu menjanjikan 2 hal pada kakek. Songxi, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk tetap berada di tim penegak hukum? Ini karena kakek saya, dia tidak ingin saya bernasib sama dengan orang tua saya. Dia hanya ingin saya menjadi orang biasa saja. Tapi ini juga bagus. Dengan begini saya bisa pulang untuk mewarisi pabrik pengolahannya, dan menjadi seorang pemilik pabrik wanita yang muda. Songxi, kedua orang tuamu gugur saat bertugas. Mereka semua adalah pahlawan yang mengabdi sepenuhnya untuk rakyat. Saya bisa memahami perasaan kakekmu. Kalau begitu, saya doakan agar selanjutnya jalan hidupmu selalu lancar. Terima kasih, Kapten. Akhirnya, satu keinginan pertama kakek sudah terpenuhi. Hal yang kedua ini, carilah seseorang yang bisa menjagamu, lalu menikah dan binalah keluarga. Jika tidak, meskipun kakek sudah tiada nantinya, kakek tidak akan bisa tenang. Jika aku ingin mencari orang untuk kencan buta,
Maka setidaknya, aku harus mengurus perceraian dari pernikahan yang tidak masuk akal kemarin itu, kan? Jangan sampai aku menghambat masa depan orang itu. Orang yang kemarin itu, siapa ya namanya? Presiden Pei, data mengenai Songxi dan Guo Xiang sudah diselidiki dengan tuntas. Guo Xiang ini benar-benar seorang penipu ulung. Dari nama sampai identitasnya, tidak ada satu pun yang benar. Dari situ terlihat jelas, dia sengaja mendekati nenek karena menginginkan harta keluarga Pei. Suruh orang untuk mengawasinya. Nenek sangat menyukainya. Bahkan jika kita memberitahu nenek saat ini, beliau belum tentu akan percaya. Tunggu sampai dia sendiri yang menunjukkan jati dirinya. Baik, Bos. Kalau identitas Songxi justru bersih. Kedua orang tuanya adalah anggota tim penegak hukum, namun mereka berdua telah tiada karena gugur dalam tugas. Di rumah dia masih memiliki seorang kakek yang kesehatannya kurang baik. Menurut para tetangga sekitar, dia adalah gadis yang berbakti dan sangat baik hati. Ternyata penilaianmu terhadapnya cukup tinggi. Wajah bisa menipu, tapi hati siapa yang tahu? Siapa tahu dia itu terlalu licik, penyamarannya terlalu hebat. Presiden PI, apakah Anda masih memedulikan Nona Zhong Yuxi? Sudah kubilang, jangan lagi di hadapanku menyebut nama orang itu. Saat Zhong Yuxi demi masa depannya memutuskan untuk meninggalkanku, maka dia sudah tiada dalam duniaku. Presiden PI, gawat, nenek datang. Tinggal bilang saja padanya kalau aku tidak ada di kantor, apa susahnya? Sudah saya katakan, tapi nenek bilang beliau akan duduk di luar saja sampai Anda kembali. Beliau juga bilang bahwa Bilang apa lagi? Cepat katakan. beliau bilang Anda memalsukan pernikahan dan itu dianggap tidak menepati janji Anda padanya, jadi Anda disuruh segera bercerai supaya bisa menikahi Nona Guo sebagai istri CEO. Presiden Pei, bagaimanapun Anda juga sudah menikah dengan Nona Songxi. Bagaimana kalau dicoba untuk menjalani dulu? Mana buku nikahku? Beraninya dia meneleponku berkali-kali. Berikan ke pihak berwenang. Kenapa kamu mematikan teleponku? Memangnya kamu siapa? Suamimu. Kalau begitu aku ini ayahmu. Pei Huan, gawat. Habislah aku, habislah aku. Aku benar-benar sudah membuatnya tersinggung berat. Tidak boleh, aku akan mencoba nomor lain. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan wanita seperti itu? Apa ini cari masalah saja? Gawat, Presiden Pei, memang dari awal sudah tidak punya kesan baik pada Nona Song. Sekarang keadaannya jadi makin buruk. Halo, bicaralah. Mohon maaf ya, Tuan Pei. Saya adalah Songxi. Saya sungguh minta maaf atas kejadian tadi, karena di dalam ponsel saya tidak tersimpan nomor telepon Anda, sehingga otomatis terbaca sebagai panggilan tak dikenal. Saya sungguh tidak ada maksud untuk menyinggung Anda. Katakanlah, ada keperluan apa mencariku? Tuan Pei, begini, agar tidak mengganggu hubungan cinta yang normal selama masa mediasi perceraian kita, aku merasa kita perlu menulis surat pernyataan masing-masing untuk menjelaskan situasi saat ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pasangan masing-masing nanti. Kamu sudah punya pacar? Ah? Aku tidak punya pacar. Kalau begitu tidak perlu tanda tangan. Aku juga tidak punya pacar. Kamu tidak punya pacar? Lalu kenapa kamu ada di kantor urusan sipil untuk mendaftar nikah? Aku dipaksa menikah oleh orang tua di rumah, jadi terpaksa mengambil langkah terakhir ini. Carilah seseorang yang bisa menjagamu untuk membina rumah tangga. Jika tidak, bahkan jika kakek sudah tiada, kakek tidak akan bisa tenang. Dia tidak punya pacar. Aku pun tidak punya pacar. Lagi pula kami berdua sama-sama ditekan oleh keluarga dan ingin mencari seseorang untuk menikah. Tuan Pei, bagaimana kalau kita coba saja, jangan bercerai dulu. Kamu yakin? Kondisiku sangat biasa saja loh. Tapi kulihat pakaianmu sangat bagus. Oh, pakaian yang ini ya, aku meminjamnya dari seorang teman. Ini Gucci koleksi musim semi 2024. Harganya sangat mahal. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa pekerjaanmu? Saat ini belum ada pekerjaan, hanya seorang pengangguran, pencari kerja. Nona Song tidak akan merendahkan orang sepertiku kan? Tidak kok, itu juga tidak masalah. Aku akan segera mewarisi pabrik milik kakekku. Jika kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, kamu bisa bantu-bantu di pabrikku. Aku malas bekerja. Kalau begitu kamu bisa di rumah saja menjadi bapak rumah tangga. Kamu mengurus rumah, aku yang mencari nafkah. Pekerjaan rumah?
kemampuanku mengurus rumah lebih parah lagi. Aku bisa melakukannya? Nanti aku ajarkan pelan-pelan. Wajahmu tampan, kelihatannya sangat pintar, pasti sekali belajar langsung bisa. Lalu bagaimana jika selama waktu ini, aku jatuh cinta pada orang yang lebih baik darimu? Lalu, bagaimana jika selama periode ini, aku jatuh cinta pada orang yang lebih baik darimu? Ah. Hei, apa yang kamu katakan? Kakek dalam keadaan kritis. Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Hei, Nona Song? Sepertinya pembicaraan kita belum selesai kan? Maafkan saya, Tuan Pei. Saya punya urusan mendesak sekarang, saya harus pergi ke rumah sakit sebentar. Mengenai apa yang baru saja Anda tanyakan, jika Anda jatuh cinta kepada orang yang lebih baik dari saya, Anda bisa mengajukan perceraian kepada saya kapan saja. Saya pasti akan menyetujuinya. Dan saat bercerai nanti, saya bersedia membagi setengah harta untuk Anda sesuai dengan hukum. Anda bisa mempertimbangkannya. Saya pergi dulu. Song Si, masih ada saja gadis sebodoh ini di dunia? Halo Sumo, bantu aku cari tahu di rumah sakit mana kakek Song Si dirawat. Anda yakin tidak mau menandatanganinya dulu? Kondisi pasien sangat kritis, tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami tidak mau tanda tangan. Jika ini ditandatangani, lalu jika kalian membuatnya tiada, kemana saya harus menuntut keadilan? Benar. Bukankah sudah memberitahu gadis Songsi itu? Tunggu sampai gadis itu datang ke sini. Aduh, Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakek saya bisa tiba-tiba pingsan lagi? pasien pingsan karena kemarahan yang meluap tiba-tiba. Pasien perlu istirahat total. Jadi, sebaiknya keluarga jangan memancing emosi pasien sembarangan. Untuk menghindari terjadinya lagi kondisi kritis seperti hari ini. Nona Song, karena kamu sudah datang, segera tanda tangani surat pemberitahuan kondisi kritis ini. Agar kami bisa segera melakukan operasi. Baik. Mohon bantuannya, dokter. Apa kalian yang melakukannya? Apa karena kalian berdua, kakekku sampai jatuh pingsan? Songsi, jangan bicara sembarangan. Paman kedua memang sudah sakit parah. Kami berdua hanyalah mengajaknya berbicara sedikit saja. Benar sekali, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku benar-benar telah meremehkan betapa tidak tahu malunya kalian. Aku ingin mendengar hal memalukan apa yang sebenarnya telah kalian katakan, hingga kakekku bisa semarah ini. Heh, dengar itu Songsi, apa kamu tidak punya tata krama sama sekali? Siapa yang mengajarimu untuk bicara seperti itu di depan orang yang lebih tua? Orang yang lebih tua? Dengan sikap kalian yang seperti ini, kalian tidak pantas menjadi sesepuhku. Kamu. Berhenti bertengkar. Apa kalian tidak melihat ada dua orang tetua klan di sini? Songsi, aku bertanya padamu, apakah benar paman kedua telah mewariskan pabrik itu padamu? Kalian ini, kenapa tiba-tiba datang ke rumah sakit? Ternyata demi mengincar harta kakekku. Jangan banyak bicara, jawab saja benar atau tidak. Aku adalah cucu kandung kakekku. Harta milik kakekku, tentu saja diwariskan kepadaku. Kamu itu hanya seorang anak perempuan, yang bahkan tidak bisa meneruskan garis keturunan. Apa hakmu untuk mewarisi harta keluarga? Yang seharusnya mewarisi adalah ayahku. Itu adalah harta keluarga kami, atas dasar apa kalian yang mewarisinya? Atas dasar bahwa ini adalah hukum adat leluhur yang turun-temurun. Tetua Ming benar. Sejak zaman dahulu, perusahaan keluarga selalu diwariskan ke anak laki-laki, bukan perempuan. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh leluhur. Songsi, paman kedua hanya memiliki ayahmu sebagai anak laki-laki satunya. Awalnya, keluarga besar keluarga Song berharap pada ayahmu untuk meneruskan garis keturunan paman kedua. Ternyata ayahmu tidak bisa diandalkan. Setelah melahirkan satu anak perempuan, dia tidak punya anak lagi. Sekarang ayahmu sudah tiada, hanya akulah satu-satunya bagi paman kedua. Iya, Songsi. Ada pepatah lama yang mengatakan anak laki-laki itu seperti emas, sedangkan anak perempuan itu bagaikan rumput liar. Laki-laki dan perempuan itu terlahir berbeda. Jika di keluarga ada anak laki-laki, barulah kita bisa berdiri tegak. Sekarang pamanmu ini adalah kerabat terdekat bagi kakekmu saat ini. Lagi pula, ini adalah keputusan dari pihak klan. Keluarga Song kita adalah klan yang besar. Semua pembagian harta benda harus melalui persetujuan dari para sesepuh tetua klan. Dan yang ini adalah akta notaris dari klan mengenai pewarisan harta Song Qiming. Lihatlah ini dan segera berikan tanda tanganmu. Dari keluarga Song, Song Si, dengan sukarela melepaskan seluruh aset atas nama Song Qiming dan menyerahkannya kepada Song Jie. Dan dokumen notaris ini, sejak ditandatangani, setara dengan surat wasiat dan memiliki kekuatan hukum. Kalian masih tahu bahwa ini adalah masyarakat yang berlandaskan hukum? Lalu kenapa? Jangan mengulur-ulur waktu di sini. Cepat tanda tangani. Benar sekali. Kami sedang terburu-buru untuk pulang makan siang. Mau aku tanda tangan? Mimpi saja. Kamu berani merobek dokumen notaris klan? Bagaimana kalau aku merobeknya? Jangan bahas soal kakekku yang masih hidup.
Bahkan, jika kakekku benar-benar sudah tiada, aku tidak mungkin menyerahkan aset keluarga kepada orang lain. Songsi, kamu melanggar aturan klan. Apakah kamu tidak takut dicoret dari nama besar klan? Coret saja kalau mau, aku tidak takut. Meskipun kamu tidak takut, bagaimana dengan kakekmu? Apakah kamu ingin melibatkannya hingga dia ikut dicoret dari klan bersamamu? Songsi, jika kamu hari ini tetap tidak setuju, klan bisa mencoret namamu dan kakekmu sekaligus. Tetua Ming, tolong redam amarah Anda, mohon tenanglah. Songsi, kamu tahu sendiri bagaimana kesehatan kakekmu? Orang tua sepanjang hidupnya hanya ingin kembali ke akarnya. Kamu tidak boleh membiarkan kakekmu setelah tiada nanti, harus berakhir ditinggalkan oleh semua kerabatnya, kan? Iya benar, orang harus punya hati nurani. Songsi, jangan lupa, orang tua dan nenekmu dimakamkan di wilayah klan. Jika saat hidup tak bisa berkumpul, setelah tiada setidaknya harus dikubur bersama kan? Keluarga pamanmu benar. Urusan hidup dan mati ini masalah besar. Jangan sampai karena keegoisanmu sendiri, setelah Jiangwo tiada nanti, dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku sudah tahu kamu akan bertingkah begini. Makanya aku mencetak salinan dokumen notarisnya. Pikirkan baik-baik, cepat tanda tangani ini. Tanda tangan itu merepotkan, langsung pakai cap jempol saja. Ayo, cuma sebentar kok. Aduh, Songsi, ini bukan salahmu. Siapa suruh kamu lahir bukan sebagai laki-laki? Ketahuilah, anak laki-laki adalah akar dari keluarga. Lagi pula, wanita itu kodratnya akan menikah keluar. Setelah kamu menikah, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Song. Kamu malah semakin tidak punya hak untuk mewarisi kekayaan keluarga Song. Orang tuaku benar. Bukannya kami menginginkan aset paman. Tapi selain ayahku, memang tidak ada orang lain yang berhak mewarisinya. Sepupu perempuan, tekan jempolmu. Aku tidak mau. Tunggu sebentar. Apa jika Songsi, selama dia tidak menikah keluar, ataupun anggota keluarga Song, maka dia bisa mewarisi harta keluarga kakeknya? Siapa kamu? Ya ampun. Tidak kusangka Pei Huan, dia ternyata datang untuk membantuku. Aku menantu laki-laki dari keluarga Song Songsi. Sekarang dia bisa mewarisi harta keluarga kakeknya, kan? Ah, benar. Dia adalah menantuku. Nanti anak kami akan menyandang marga Song. Dapat mewarisi garis keturunan kakek. Jika begini, maka tidak melanggar aturan keluarga, kan? Keluarga Song ternyata ada aturan keluarga seperti itu. Memang ada aturan seperti itu? Aduh. Songsi, sejak kapan kamu punya seorang menantu? Mengapa kami tidak mengetahuinya? Aku rasa aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu urusan pribadiku. Jangan-jangan dia cuma aktor sewaan. Ada orang yang demi mengincar harta keluarga benar-benar melakukan segala macam cara. Songsi, kamu bilang dia adalah menantumu? Apa buktinya? Apakah bukti ini sudah cukup? Surat nikah. Mungkinkah dia benar-benar sudah menikah? Bukankah aktor biasanya memakai properti palsu? Mungkin saja itu palsu. Cih. Hei, Songsi. Sandiwara ini sangat niat sekali. Properti pun dibawa ke sini. Kamu adalah kakak sepupu, kan? Ah. Apa kamu pernah mengecap pendidikan wajib 9 tahun? Apa maksudmu? Kamu sedang menghinaku. Apakah kamu punya otak yang isinya sepertinya cuma dipakai buat menambah tinggi badan saja? Lihat baik-baik. Di atas ini ada stempel resminya. Stempel? Stempel pun ada yang dipalsukan. Kakak sepupu, apa kamu tahu? Memalsukan surat nikah itu melanggar hukum dan bisa masuk penjara. Menurutmu, sebagai anggota tim penegak hukum, apakah aku akan sengaja melanggar hukum? Pakailah otakmu itu. Kalau tidak dipakai nanti berkarat. Kamu? Aku tahu, pria ini melakukan pernikahan palsu denganmu. Kalian berdua sama sekali tidak punya perasaan. Kalian hanya mengincar harta keluarga saja. Benar kan? Lagi pula, tanggal di surat nikah ini. Wah, kenapa tertera kemarin? Lihat. Apa yang ibuku katakan benar. Kamu benar-benar mencari sembarang orang untuk diajak bersandiwara. Siapa bilang kami tidak punya perasaan? Dia benar-benar menciumku? Ini kan ciuman pertamaku yang kujaga selama 23 tahun. Maaf jika sudah membuat kalian kecewa. Antara aku dan istriku tidak hanya ada rasa cinta, tapi hubungan kami juga sangat harmonis. Benar kan sayang? Benar sekali, hubungan aku dan suamiku sangat baik, jadi kalian tidak perlu ikut campur urusan kami. Kalian tak tahu malu. Kami ini suami istri, apa yang membuatku harus malu? Sepertinya kamulah yang sebenarnya tak tahu malu. Meragukan kehidupan pribadi pasangan lain? Memangnya kenapa? Malam nanti, apa kamu ingin datang melihat sendiri, kemesraan di tempat tidur kami? Sekarang kalian tidak lagi meragukan istriku dalam mewarisi harta kakeknya, bukan begitu? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Cepatlah kita pergi dari sini. Apa kamu tidak lihat orang-orang yang dia bawa hari ini? Tuan Pei, siapa dia? Dia? Aku tadi mendengar keributan di sini. Aku takut kamu dijahati orang, jadi aku meminta sahabat baikku untuk berpura-pura menjadi pengawal. Benar kan? Benar. Saudara Pei, karena masalahnya sudah selesai, aku permisi pergi dulu. Dia sepertinya bukan teman biasa.
Apa dia gemar berolahraga? Tunggu dulu. Pria Pei Huan ini, mungkinkah dia anggota komplotan rahasia, atau penjahat jalanan? Tidak. Bagaimana mungkin aku berpikir seperti itu? Dia adalah penolongku. Tuan Pei, apapun alasannya, terima kasih karena telah membantuku tadi. Bagaimanapun juga, kita kan suami istri. Tuan Pei, jadi kamu menerima tawaranku? Jika Nona Song tidak merasa keberatan dengan kekuranganku dan banyak permintaanku ini, Aku tidak keberatan. Sama sekali tidak masalah. Tenang saja Tuan Pei, mulai sekarang jika aku punya sepiring nasi, maka kamu pun akan mendapat bagiannya. Bagus sekali. Sekarang aku bisa mewujudkan wasiat kedua kakek. hanya saja, kerabatmu itu sepertinya tidak akan berhenti begitu saja. Tidak masalah, apapun rintangannya pasti bisa diatasi, apalagi ada Tuan Pei yang membantuku. Kakek, Cepat bawa pasien ke ruang perawatan. dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Operasi kali ini sangat berisiko. Kakek Anda belum sepenuhnya melewati masa kritis. Dia harus segera dipindahkan ke ruang ICU. Mengenai kapan dia akan sadar, atau berapa lama dia bisa bertahan setelah bangun, semuanya kini ada di tangan takdir. Awas, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Apa tidak ada cara lain lagi? Sebenarnya masih ada satu cara. Cara apa? Kalian pasti pernah mendengar tentang ahli bedah terkemuka di negeri ini, Zhou Tiancheng, Dokter. Zhou, kan? Beliau punya seorang murid kebanggaan, yang kebetulan fokus penelitiannya sesuai dengan penyakit kakekmu. Kudengar, hari ini, penelitiannya telah mencapai sebuah terobosan. Jika kita bisa meminta bantuannya untuk mengobati kakekmu, mungkin masih ada harapan kecil untuk hidup. Murid yang Anda maksud itu, bukankah dia Jiang Cheng keluarga Lu dari Lu Lingfeng? Benar. Dialah sosok pemuda berbakat, Dr. Lu. Tapi kudengar, selama ini dia berada di luar negeri. Ah, kenapa? Tuan ini, apa Anda mengenalnya? Jika aku bilang aku mengenalnya? Apakah itu tidak akan sejalan dengan identitas yang kujalani sekarang? Dulu ada kerabatku yang pernah berobat padanya. Mungkin aku bisa menghubunginya. Kalau begitu bagus sekali. Jika benar-benar bisa menghubungi Dr. Lu, penyakit kakekmu akan memiliki titik terang. Baiklah, aku akan mencoba menghubunginya. Terima kasih Tuan Pei. Terima kasih banyak. Ini semua salah menantu tumpangan Songsi itu. Dia merusak rencana bagus kita, dan membuat kedua tetua klan jadi sangat marah. Kali ini memang kita yang salah perhitungan. Aduh, sayang. Apa kamu benar-benar akan membiarkan Songsi yang tak berguna itu mewarisi harta keluarga paman kedua? Terlepas dari hal lain, hanya dari pabrik pengolahan itu saja, keuntungan tahun ini mencapai 700 sampai 800 ribu dolar. Dia mungkin bisa mendapatkannya, tapi belum tentu bisa mempertahankannya. Lagi pula paman kedua tidak akan bertahan lama. Maksud Papa? Tenang saja, semua sudah aku atur. Xiao Jie, kemarilah. Dengarkan aku. Nanti carilah. Beres, Pa. Aku akan segera melakukannya. Tuan Pei, terima kasih untuk hari ini, karena sudah banyak membantuku. Jika kelak kamu ada hal yang butuh bantuanku, kamu bisa memberitahuku. Selama aku bisa bantu, aku pasti akan menolong. Lalu bagaimana jika hal itu? Hal itu? Jangan-jangan yang kamu maksud sama dengan pikiranku? Meski kita sudah menjadi suami istri, tapi apa harus sejelas itu? Ya, hal itu bukan berarti tidak boleh, tapi menurutku, sebaiknya kita membangun dulu perasaan antara suami dan istri. Kalau tidak, bagaimana jika nanti terasa tidak nyaman? Hahaha. Nona Song, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin kamu membantuku menyewa sebuah rumah. Sewa rumah? Lalu apa lagi? Apa yang Nona Song kira sebagai hal itu? Memangnya hal yang mana? Tidak, bukan hal yang itu. Songshi, kamu bodoh sekali. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia hanya ingin menyewa rumah. Kenapa kamu ingin menyewa rumah? Masa sewa rumahku yang dulu hampir habis? Setelah itu aku tidak punya tempat tinggal. Apalagi sekarang tidak ada pekerjaan dan penghasilan. Itu gampang. Tuan Pei, datanglah tinggal di rumahku. Aku kebetulan punya sebuah rumah dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu. Sekarang kakek sedang di rumah sakit, daripada rumah itu kosong. Kita bisa menempati 1 kamar untuk 1 orang, bagaimana menurutmu? Bukankah itu akan terlalu merepotkanmu? Sama sekali tidak. Kamu sudah sangat banyak membantuku, aku hanya membantumu menemukan sebuah rumah saja. Lagi pula bukankah ini sudah seharusnya?
seperti yang kamu bilang, kita ini suami istri. Mereka berdua terlihat baik-baik saja, kan? Kira tadi akan terjadi pertengkaran. Jika mereka benar-benar bisa bersama, Presiden Pei akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang Zhong Yuxi sepenuhnya. Apa yang sedang kamu lihat? Coba kulihat. Nenek, jangan. Cucuku sayang ini sekarang sudah hebat ya. Tega meninggalkan nenek kandungnya sendiri di kantor, tapi malah keluar demi mencari wanita penggoda ini. Wanita ini, sekali lihat saja sudah ketahuan bukan wanita baik-baik. Nenek memegangnya terbalik. Jangan ikut campur. Bagaimana kalau kamu pulang dulu, bereskan barang-barangmu, nanti aku akan kirimkan alamatnya padamu? Baiklah, kalau begitu aku akan naik ke atas untuk merawat kakek. Dadah. Dadah. Halo? Lu Ling Feng? Sebelum jam 6 sore, aku ingin melihatmu sudah berada di dalam negeri. Tuan Muda Pei, bahkan orang yang sedang kesulitan pun perlu bernapas. Kamu setidaknya biarkan aku menyelesaikan serah terima pekerjaan sebelum aku pergi, bukan? Apalagi perbedaan waktu kita sangat jauh, di sini masih malam hari. Besok pagi jam 8. Bukan begitu. Sebenarnya kamu memintaku memeriksa siapa? Mencariku dengan sangat terburu-buru. Apa mungkin, Nenek? Seharusnya bukan. Jika terjadi sesuatu pada Nenek, aku pasti sudah mengetahuinya sedari tadi. Jangan menebak-nebak lagi, nanti kamu akan tahu setelah kembali. Cepat. Sembunyi. Hai. Kenapa Nenek bisa ada di sini? Ya, mau bagaimana lagi? Ada yang sangat sibuk, sampai-sampai tidak punya waktu untuk menemui neneknya nenek sendiri. Nenek, Katakan yang jujur kepadaku. Apa kau memang tidak mau menikahi Xiao Guo? iya, wajah bisa menipu, tapi hati tidak ada yang tahu. Bagaimana Nenek bisa yakin kalau si Guo Siapawan itu lebih baik dari Songxi? Aku tahu itu. Beberapa hari ini aku menyamar sebagai pemulung tua. Saat aku bersama Xiao Guo, dia memperlakukanku dengan sangat lembut dan sabar. Dia adalah gadis paling baik hati yang pernah aku temui. Jauh lebih baik daripada orang yang tidak punya hati itu. Kebetulan sekali beberapa hari ini aku juga menyamar sebagai pengangguran saat bersama dengan Songxi. Dia tidak keberatan sama sekali, bahkan memberiku tempat tinggal dan makan. Tapi menurutku Xiao Guo tetap yang terbaik. Hanya gadis seperti dialah yang pantas menjadi cucu menantuku. Baiklah, aku akan bertaruh dengan Nenek. Bukannya Nenek merasa Guo itu baik, hanya karena dia sudah menolong Nenek, sehingga Nenek mulai memperhatikannya. Kalau begitu, coba terapkan trik yang sama kepada Songxi. Jika Nenek menang, aku setuju untuk bercerai. Kamu sendiri yang mengatakannya ya. Tidak boleh menyesal. Sumo, kau harus menjadi saksi kami. Baik, Tuan Nenek, saya sudah mendengar semuanya. Aku akan pulang sekarang dan memberitahu Xiao Guo kabar baik ini. Sekalian bersiap-siap juga. Tuan Presiden Pei, Anda benar-benar membiarkan Nyonya Nenek untuk menguji Nona-Nona Song. Bagaimana kalau dia tidak membantunya? Dia kan tidak tahu identitas asli Nyonya Nenek. Dia pasti akan membantunya berdiri. Ini tidak ada hubungannya dengan status. Selama dia melihatnya, dia pasti akan melakukannya. Biarkan dia pergi. Aku punya rencana yang lain. Bukankah pagi tadi Anda bilang bahwa dia orang yang tidak baik? Mengapa siang ini Anda justru memberikan penilaian yang tinggi padanya? Awalnya aku mengira bahwa dia adalah gadis yang licik. Tapi saat aku mengarang identitas sebagai seorang pengangguran, ternyata dia tidak ragu sedikit pun. Bahkan menyuruhku pindah ke rumahnya dan menanggung biaya makan serta tempat tinggalku. Sama sekali tidak ada niat licik. Mana mungkin itu tidak licik? Bukankah itu tandanya dia sangat polos? Kasihan sekali Presiden Pei. Dia jadi ketakutan gara-gara ulah Zhong Yuxi. Apa yang sedang kamu pegang itu? Ini adalah benda yang bentuknya seperti teropong, padahal ini pencukur jenggot. Sudahlah. Aku akan pergi menyetir. Nona Song? Song Exi. Zhong Yuxi. Di dalam rumah Songxi? Kenapa bisa ada fotonya? Ini seharusnya cukup untuk dimakan beberapa hari, kan?
Wah, beraninya kamu mencuri di rumah saya. Rasakan ini, dasar pencuri. Songsi, Maafkan saya akan membantu menaikkan celanamu. apa kamu belum berniat untuk bangun? Maafkan saya, Tuan Pei. Saya tidak sengaja. Bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa? Si Sumo ini, sebenarnya beli celana kualitas macam apa? Celanamu sampai robek. Tuan Pei, besok aku pasti akan mengganti dengan celana yang baru. Tidak perlu. Kalau begitu, berapa harga celanamu? Aku akan mentransfer uangnya sekarang. Marahi saja aku, atau kamu boleh membalasku. Semua ini salahku. Aku yang sudah salah mengira kamu sebagai pencuri. Sudahlah, anggap saja kita sudah impas. Tuan Pei ini, ternyata tampan sekali ya. Apa yang sedang kamu lihat? Aku lihat bibirmu terluka, aku akan carikan obat untukmu. Songsi, apa yang sedang kamu pikirkan yang bukan-bukan? Tuan Pei, tahanlah sebentar, mungkin akan sedikit sakit. Sebaiknya kamu panggil aku Pei Huan saja. Kalau begitu, kelak kamu juga jangan memanggilku Nona Song lagi. Panggil saja aku Shishi, kakekku juga memanggilku begitu. Baiklah. Aku mau bertanya, mengapa kamu punya foto wanita ini? Kamu membicarakan hal ini ya? Setelah orang tuaku tiada, banyak orang yang ingin menyantuniku. Kak Zong Yushi adalah salah satu di antaranya. Dia memberikan santunan kepada keluargaku dalam jumlah uang yang sangat besar, sehingga kakek bisa membuka pabriknya. Aku menelusuri nomor rekeningnya, lalu mendapatkan informasinya, maka dari itu aku menyimpan fotonya ini. Apa yang kamu lihat, Zong Yuxi? Sampai begitu khusyuknya. Huan. Lihatlah gadis kecil ini. Dia sangat malang. Umurnya baru belasan tahun, tapi orang tuanya karena melaksanakan tugas sudah gugur semuanya. Zong Yuxi, asisten dosen memanggilmu. Oh, aku datang. Huan, asisten dosen menyuruhku menemuinya dulu sebentar. Baiklah. Halo, Butler Zhao. Tolong gunakan nama Zong Yuxi, donasikan sejumlah uang untuk satu keluarga. Pei Huan? Tuan Pei? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa jangan-jangan kamu juga kenal Kak Zong Yuxi ya? Kamu tidak mungkin kenal Kak Zong Yuxi juga, kan? Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya, tidak sekarang, dan tidak akan pernah. Benarkah? Tapi kenapa caramu bicara tadi terdengar sangat aneh ya? Benaran begitu? Baiklah. Kalau begitu, jangan pernah membohongiku di masa depan. Karena hal yang paling aku benci adalah dibohongi. Lalu bagaimana jika itu sebuah kebohongan demi kebaikan? Mau itu demi kebaikan atau demi keburukan, tetap saja itu sebuah kebohongan. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Syukurlah kalau begitu. Sebab selain pandai bicara, aku juga sedikit ahli dalam berkelahi loh. Hei, jangan remehkan aku hanya karena aku seorang anak magang. Saat aku menjalankan tugas tadi, begitu banyak pria besar berdiri di hadapanku, tapi aku sama sekali tidak merasa takut. Langsung saja bumbum aku tendang, sekali dua kali, akhirnya mereka berlutut di depanku, dan memohon ampun padaku. Hebat sekali kan? Ya, kamu yang paling hebat. Kenapa menatapku seperti itu? Aku sedang berpikir, mungkin saja kita sudah lama saling kenal. Itu mustahil. Jika kita pernah bertemu sebelumnya, aku pasti akan mengingat wajahmu. Benar juga. Oh iya, tadi kamu buru-buru pergi kemana? Sangat mendesak ya, sampai-sampai pintunya tidak ditutup. Oh, tadi aku turun ke bawah untuk membeli sedikit kebutuhan sehari-hari dan sayuran. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Sayuran? Astaga, sayuranku.
Sudahlah, kalau begitu kamu tinggallah di sini saja. Selamat malam. Selamat malam. Sebagai tanda permohonan maafku yang kemarin, aku memutuskan untuk keluar pagi-pagi sekali berbelanja celana untukmu. Sarapan sudah siap? Ada di dapur? Jangan lupa bangun dan dimakan ya. Presiden Pei, ini saya Sumu. Saya baru saja melihat Nona Song pergi keluar. Masuklah. Presiden Pei, Anda sepertinya bersenang-senang semalam? Aku lihat ya, kamu sepertinya sedang terlalu banyak waktu luang belakangan ini. Presiden Pei, ini adalah beberapa pabrik pengolahan kecil berkualitas bagus yang telah diseleksi oleh grup Jianghai. Menurut Anda, pabrik mana yang harus kita datangi untuk inspeksi hari ini? Pilih yang ini saja, suruh. Lupakan, aku sendiri yang akan ke sana. Siap dilaksanakan. Oh iya, Lu Lingfeng sudah sampai mana? Sepertinya sebentar lagi sampai. Aku sudah mengutus orang untuk menjemputnya. Baiklah, setelah dijemput, langsung bawa dia ke rumah sakit. Baik. Apa? Menyuruhmu langsung mengantarku ke rumah sakit? Iya. Asisten Su yang mengatakan begitu. Dia sangat terburu-buru memintaku pulang secepatnya, tapi tidak menjemputku secara pribadi. Presiden Pei, sepertinya pergi melakukan inspeksi. Baiklah, Pei Huan, kamu benar-benar orang yang kejam. Lupakan, sebaiknya kamu pergi saja dulu. Beritahu aku alamat rumah sakitnya dan nama orang yang perlu diobati, aku akan pergi sendiri ke sana. Jangan. Ini perintah Presiden Pei langsung. Saya harus mengantarkan Anda sampai tujuan. Tenang saja, aku akan menjelaskan pada sepupuku itu, dia tidak akan menyalahkanmu. Lingfeng, Hai, Kak Yusi. bagaimana? Apakah Pei Huan tidak datang? Sepupuku mungkin sedang sibuk. Tapi Kak Yusi tenang saja ya, kalian pasti akan segera bertemu lagi. Lingfeng, menurutmu, apakah Pei Huan akan memaafkanku? Dulu Bibi dan Paman mengalami kecelakaan mobil, dan grup Jianghai mengalami krisis ekonomi yang berat, hampir saja bangkrut. Saat itu kamu ingin mengejar masa depan yang lebih baik, dengan teguh memutuskan hubungan dengan sepupuku, dan memilih pergi ke luar negeri. Hati-hatinya pasti merasa sakit. Hatiku pasti terasa sangat perih. Waktu itu Zhong Jiaming mengancamku menggunakan nyawa ibuku, aku melakukannya karena terpaksa. Ditambah lagi, aku didiagnosis menderita kanker, jadi aku tidak mau menyusahkan Pei Huan. Aduh, semuanya sudah berlalu kan? Jangan terlalu dipikirkan. Beberapa tahun belakangan ini, sepupuku juga tidak kunjung menikah kan? Aku yakin asal kamu minta maaf dengan baik, masih akan ada kesempatan bagimu. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut bersamamu ke rumah sakit. Karena ini orang yang sangat ia titipkan, maka dia pasti akan berada di sana. Benar kan? Boleh juga, ayo pergi. Halo? Apa katamu? Grup Jianghai akan datang ke pabrik pengolahan Zixing kami untuk melakukan peninjauan? Baik, tenang saja dulu di sana. Aku akan segera ke sana sekarang. Pei Huan, aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku baru pulang ke rumah. Aduh. Modus penipuan ini benar-benar tidak profesional. Aduh, kamu gadis muda ini. Aku sudah jatuh begini, kok kamu tidak membantuku berdiri? Hah? Sudah kuduga, kalau bukan karena tahu identitasnya, mana ada yang mau menolongnya. Mau menekanku secara moral? Maaf saja. Aku tidak punya perasaan semacam itu. Pantas saja, kelihatannya saja bukan wanita baik-baik. Sama sekali tidak pantas untuk cucuku. Cui. Sekarang giliranku beraksi. Nenek itu tidak akan bertindak berlebihan, hingga benar-benar dalam bahaya, kan? Siapa kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Memangnya tidak kelihatan? Kalau tidak ingin celaka, segera pergi dari sini. Atau kamu mau menggantikan posisinya?
Apa kamu tidak paham bahasa manusia? Bagaimana kalau kamu yang menggantikannya? Kamu, jangan tangkap aku. Aku tidak mau menggantikannya. Aku akan pergi sekarang juga. Siang-siang. Wanita tua. Meski aku menginginkan kekayaan dan kemewahan, tapi aku masih belum ingin tiada. Lepaskan dia. Biarkan aku yang menggantikannya. Kamu melakukan ini pasti hanya ingin mencari uang, atau ingin membawa Sandra untuk kabur. Lebih baik kamu bawa aku saja sebagai jaminan. Nenek ini usianya sudah sangat tua. Seandainya saat dalam penguasaanmu, jantung nenek tidak kuat, dan tiba-tiba dia tiada karena ketakutan, bagaimana? Jika begitu, usaha yang kamu lakukan akan sia-sia belaka. Jangan mendekat. Baik, aku tidak akan mendekat. Lihatlah betapa tulusnya aku. Bawa aku saja. Aku masih muda dan tubuhku sehat, terlebih lagi keluargaku sangat kaya. Aku juga punya sebuah pabrik, uang tebusan sekitar $1 juta bukanlah masalah. Baik. Ternyata benar-benar ada orang yang tidak sayang nyawa. Karena kamu ingin menggantikannya, maka akan aku turuti kemauanmu. Kesini sendiri. Jangan. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Jangan berbuat sejauh ini untukku. Jangan pedulikan aku. Nenek, cepatlah pergi. Nanti tidak perlu lagi pura-pura terjatuh untuk memeras orang lain. Aduh, bagaimana ini? Ini. Nenek, cepatlah pulang. Jangan biarkan pengorbananku menggantikanmu jadi sia-sia, kan? Jangan bergerak, kami dari tim penegak hukum. Jangan bergerak, kami dari tim penegak hukum. Panggil atasan kalian ke sini. Nona yang terhormat, terima kasih karena telah berani membela kebenaran. Serahkan orang-orang ini pada kami. Tunggu dulu. Kalian bilang kalian tim penegak hukum, dari wilayah mana kalian berasal, dan berapa nomor identitas resmi kalian? Kami dari wilayah ini. Hanya saja kami anggota baru, jadi belum mendapatkan nomor identitas resmi. Oh ya? Sudah kuduga, ini hanya pistol mainan. Lain kali kalau ingin berakting, cobalah untuk paham pengetahuan dasar. Kalian pikir aku ini bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian adalah satu komplotan? Kalian ini, borgol paduan titanium ini lumayan juga. Sebentar lagi petugas keamanan yang asli akan datang. Aku punya urusan lain, jadi tidak bisa melayani kalian lebih lama lagi. Boleh saya tahu marga Anda? Marga saya Bai. Kalau begitu, saya panggil Nenek saja ya. Nenek, petugas keamanan yang asli akan segera sampai di sini. Apakah Nenek mau menunggu mereka datang menjemput? Atau ingin menggunakan telepon saya untuk menghubungi keluarga Nenek? Padahal tadi aku baru saja terjatuh. Mengapa kamu tidak membantuku berdiri? Bukannya aku tidak mau membantu, tapi akting nenek itu terlalu buruk. Orang normal pun pasti bisa melihat bahwa Anda sedang bersandiwara. Benarkah? Apakah aktingku seburuk itu? Ya benar. Coba lihat, baju Anda memang terlihat murah, tapi terlihat sangat baru, dan juga sangat rapi. Selain itu, tangan Anda tidak kapalan sama sekali, terlihat jelas Anda bukan pemulung sungguhan. Nenek, jikapun ada orang yang datang membantumu, aku akan merasa kalau orang itu pasti punya niat terselubung padamu. Sepertinya. Xiao Guo. Ternyata memang benar seperti yang dikatakan Ahuan, bahwa dia menipuku. Kalau begitu aku tanya lagi, kamu sudah tahu kalau aku cuma berakting, tapi kenapa kamu masih menyelamatkanku? Meskipun caramu berpura-pura jatuh itu tidak benar, tapi aku tidak mungkin membiarkan seseorang dalam bahaya. Lagi pula Anda sudah tua dan lemah, aku dulu adalah anggota tim penegak hukum, menolong orang sudah menjadi kewajibanku. Aduh. Sama-sama. Sekarang Nenek tunggu dulu di sini. Setelah tim penegak hukum datang, aku akan pergi. Tidak boleh. Aku harus ikut denganmu. Nenek mau mengikutiku untuk apa? Hai. Putra dan menantuku tiada karena kecelakaan mobil. Sedangkan cucuku itu, dia tidak berbakti padaku. Aku hidup sendirian. Karena kamu sudah menolongku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Tapi perhitungannya tidak bisa begitu dong. Direktur pabrik, cepatlah kemari. Yang datang meninjau pabrik kita kali ini adalah presidir dari grup Shanghai. Dia sudah menunggu selama 30 menit. Jika kamu tidak segera kemari, dia akan pergi. Hah? Aku akan segera ke sana sekarang juga. Nenek, sekarang aku harus pergi ke pabrik. Nenek mengertilah. Sudahlah, lupakan. Kalau memang mau ikut, ya sudahlah ikut saja. Aduh nak, jalannya pelan-pelan. Aku tidak bisa mengejarmu. Naiklah ke punggungku, aku akan menggendongmu. Apa ini tidak merepotkan?
Kalau nenek tidak mau naik, aku akan pergi. Baguslah kalau begitu, haha. Baik, terima kasih ya, nak. Tolong tunggu sebentar lagi. Direktur pabrik kami benar-benar akan segera sampai. Karena direktur pabrik kalian belum juga datang, maka sepertinya tidak ada gunanya lagi bekerja sama dengan grup Jianghai kami. Ayo pergi. Baik. Aduh. Kenapa dia belum sampai juga? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku sudah sampai. Nenek, Nyonya. Nih. Apa aku terlihat sesepuh itu? Jika kamu berani mengatakannya, kamu akan tamat. Ya Tuhan, Nyonya besar, apa Anda juga ingin menyembunyikan identitas Anda? Anak baik, tolong turunkan nenek. sepertinya nenek sudah bertemu dengan orang yang aku siapkan. Pei Huan, kenapa kamu ada di sini? Nah, Direktur, ternyata Anda kenal dengan Presdir dari grup Jianghai. Ini sungguh kabar bagus. Apa katamu? Siapa dia? Aku adalah asistennya, asisten dari Presdir Grup Jianghai. Asistennya asisten Presdir Grup Jianghai. Ah iya, dia adalah asistenku. Dan aku adalah asisten Presdir Grup Jianghai. Namaku Sumu. Loh, tapi tadi Anda jelas-jelas bilang kalau dia adalah Presdir Grup Jianghai. Kapan aku mengatakannya? Kamu pasti salah dengar. Kak Zhao, kamu yakin kalau mereka berdua memang orang-orang dari grup Jianghai? Aku yakin. Aku dan asisten Su ini selalu menjalin komunikasi. Dia pasti dari grup Jianghai. Sedangkan yang satu ini, dia sendiri yang bilang kalau dia adalah Presdir dari grup Jianghai. Gawat. Identitas bos sepertinya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sepertinya anak ini masih belum ingin membiarkan Xiao Song mengetahui identitas aslinya. Perusahaan kalian dan sengaja mengaku bahwa dia adalah Presdir Grup Jianghai hanya untuk bersandiwara? Aduh, karena kalian sudah menyadarinya, maka aku akan berterus terang. Dia memang orang yang aku cari khusus untuk berpura-pura menjadi direktur. Berperan sebagai direktur grup Jianghai? Tapi kenapa harus begitu? Kamu tahu kan, perusahaan grup Jianghai kami sangat mementingkan produksi suku cadang ini. Direktur kami itu dilakukan untuk mencegah pabrik-pabrik yang telah diseleksi ini melakukan kecurangan. Jadi ini adalah cara terakhir, khusus mencari orang untuk berpura-pura menjadi direktur. Jika dia begitu mementingkan hal ini, mengapa dia tidak datang sendiri? Itu karena direktur kami sudah tua dan juga sedang sakit. Dia tidak leluasa untuk datang langsung. Lalu, sakit apa yang dia derita? Dia ambien. Nenek, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa direktur grup Jianghai ini sangat ramah ya. Menderita penyakit seperti itu pun sampai bilang ke bawahan. Iya, benar. Direktur kami memang sangat ramah. Lalu aku punya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana bisa kebetulan kalian menemukan Pei Huan untuk membantu sandiwara kalian ini? Akulah yang mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Aku tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Aku takut suatu hari kamu merasa tidak senang, lalu mengusirku keluar dari rumah, makanya aku terpikir untuk mencari pekerjaan. Aku sudah bilang kalau aku akan menghidupimu. Mana mungkin aku sampai hati untuk mengusirmu? Tetap saja aku merasa gelisah. Lagi pula Siksi, kamu sangat luar biasa. Begitukah? Tidak juga, Kok. Kamu juga cukup luar biasa. Hei, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kenapa ceritanya jadi makin membuatku bingung? Direktur pabrik, apa hubunganmu dengannya? Oh, aku lupa mengenalkannya kepada kalian. Aku sudah menikah. Ini suamiku, Pei Huan. Mei, menikah? Pasangan hidup? Direktur pabrik, sejak kapan kamu sudah menikah? Baru sekitar 2 hari ini. Lalu apakah Pak Tua Direktur pabrik sudah tahu? Aku belum sempat memberitahukan hal ini kepada kakek. Ngomong, Pak Tua Direktur pabrik selalu saja bilang bahwa dia ingin menjodohkan kita berdua, menginginkan kita bersama. Yang benar saja, kamu kelihatannya sudah berumur 40 tahun, kan?
Wajahku memang terlihat sedikit tua dari umurku, tapi aku belum genap 30 tahun. Itu namanya wajah yang mengalami penuaan dini. Kakek direktur pabrik kami juga bilang, dia selalu ingin mencarikan direktur pabrik seorang menantu yang sudah dikenal baik asal-usulnya. Menantu yang ikut tinggal di rumah istri pun tidak masalah, asal bukan berasal dari keluarga konglomerat saja. Dia takut direktur pabrik kita nantinya ditindas. Sebenarnya, tidak semua keluarga konglomerat itu akan menindas orang lain. Itu benar. Di keluarga mereka, suasananya sangat menyenangkan. Coba kalian pikirkan, jika pemilik rumahnya seperti tuan ini, dan anggota keluarganya seperti nenek ini, apakah kamu masih perlu merasa takut? Bagus bagaimanapun, mereka tetap tidak cocok dengan keluarga biasa seperti kita, yang kastanya mustahil untuk bisa menggapai mereka. Kamu tidak tahu betapa banyak keluarga yang latar belakang sosialnya tidak sederajat, hanya karena penyatuan seperti ini akhirnya mengakibatkan kekacauan yang berantakan. Bahkan tidak sedikit kasus yang sampai masuk ke biro hukum kami. Lagi pula, Pei Huan dan nenek tidak mungkin benar-benar berasal dari keluarga kaya raya. Mana mungkin mereka berpura-pura miskin, hanya untuk menipuku? Ya benar sekali. Aku hanyalah seorang nenek biasa. Tentu saja tidak mungkin. Aku tahu, aku hanya sekadar bicara saja. Wah Nona, apakah kamu bersedia menghabiskan hidup dengan pria miskin? Bukan begitu, tidak semua pria miskin itu buruk. Menurutku orang seperti Pei Huan, itu sudah sangat bagus. Sudah tampan, lembut, dan punya semangat kerja yang tinggi. Kakekku pasti akan sangat menyukainya. Karena identitasnya sudah jelas sekarang, Asisten Su, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang masalah kerjasama ini. Tidak perlu berkeliling lagi. Menurutku pabrik kalian cukup bagus. Mari langsung tanda tangan kontrak saja. Hah? Langsung tanda tangan kontrak? Kenapa? Wakil manajer pabrik Zhao tidak bersedia. Tentu saja aku bersedia. Asisten Su, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Terima kasih, Asisten Su. Aku mendengar sesuatu. Apa katamu? Grup Jianghai ingin bekerja sama dengan pabrik pengolahan Zixing? Iya, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Lihat, aku bahkan punya fotonya. Anakku, apakah orang ini benar-benar dari grup Jianghai? Mungkinkah gadis sialan itu sengaja mencari orang untuk bersandiwara? Sepertinya tidak. Aku pernah melihat orang ini di televisi. Dia adalah asisten presdir dari grup Jianghai itu. Bukankah ini menantu yang menumpang di rumah gadis sialan itu? Kenapa dia ada di sini? Oh benar, aku baru ingat. Dia sepertinya adalah presdir dari grup Jianghai. Presdir grup Jianghai? Apa kamu yakin? Dia adalah bos besar dari grup Jianghai. Tidak. Aku tidak yakin. Aduh, barusan kamu bilang kalau dia itu bos besar dari grup Jianghai, sekarang malah bilang tidak yakin. Sebenarnya dia itu siapa sih? Itu kata asistennya. Katanya dia adalah bos grup Jianghai. Tapi setelah Songxi datang, dia malah bilang dia cuma aktor yang disewa. Sekarang aku pun jadi bingung sebenarnya dia itu bos atau bukan. Xiao Jie, coba kamu periksa di ponsel, cari tahu bos grup Jianghai itu seperti apa wajahnya. Baik. Di sini tidak ada foto bosnya. Kalau begitu, coba lihat siapa nama bos grup Jianghai itu. Di sini hanya ada nama bos 8 tahun yang lalu. Namanya adalah Pei Hai yang sekarang tidak ada. Pei Hai? Pei Huan? Pei Huan? Jangan-jangan si Songxi, menantu yang menumpang di rumah itu, adalah bos besar dari grup Jianghai? Tidak mungkin. Bos grup Jianghai yang terpandang itu, mana mungkin bisa tertarik pada gadis sialan itu? Benar, grup Jianghai itu di wilayah kota Linchuan kita, termasuk perusahaan yang sangat besar. Orang hebat seperti bos itu, bagaimana mungkin berurusan dengan rakyat jelata seperti kita, apalagi sampai menikah? Bagaimanapun juga, yang pasti sekarang adalah, identitas menantu Songxi ini sangat mencurigakan. Ibumu benar? Kita harus fokus untuk menyelidiki identitas si Pei Huan ini. Tenang saja, serahkan masalah ini padaku, aku jamin akan membongkar seluruh asal-usul keluarganya dengan sangat jelas. Iya, terutama periksa, apakah dia benar-benar menantu dari keluarga Songxi? Benar. Asalkan sudah terbukti bahwa Pei Huan ini bukanlah menantu keluarga Songxi. Tidak peduli dia orang biasa ataupun seorang bos besar, dia tidak akan punya hak lagi untuk ikut campur urusan keluarga kita. Dengan begitu kita bisa mewarisi pabrik ini dengan cara yang semestinya. Lalu, apakah rencana kita tetap akan dijalankan? Tunggu dulu. Awalnya aku berpikir ingin mengutak-atik produknya, menciptakan sedikit masalah agar gadis bau itu menyerah karena kesulitan. Tidak disangka dia ternyata menandatangani kontrak dengan grup Jianghai. Padahal pabrik pengolahan Zixing ini nantinya akan menjadi asetku. Sekarang setelah bekerja sama dengan grup Jianghai,
Ternyata ada untungnya juga. Tunda saja dulu rencananya. Ah, baik, Pak. Tenang saja, Chen Er. Setelah keluarga kami mendapatkan hak waris atas pabrik ini, aku pasti akan mengangkatmu menjadi wakil direktur pabrik. Haha, terima kasih Paman Song. Ah, bukan, maksudnya terima kasih manajer pabrik Song, hehe. Aduh, tanganku kram. Tidak usah berjabat tangan dulu ya. Senang bekerja sama denganku. Senang bekerja sama juga. Baiklah kalau begitu. Pei Huan, cepat antar asisten Su pulang. Sepertinya hari sudah mulai gelap. Tidak perlu, tidak usah. Aku bisa menyetir sendiri. Bagaimana bisa begitu? Pei Huan itu asisten Anda. Kenapa dalam pikiranku tiba-tiba muncul istilah kacau atau terbalik aturannya? Tugasnya hari ini sudah selesai, dia bisa pulang lebih awal. Pekerjaan kalian itu jangan-jangan dibayar harian? Tentu saja tidak. Hanya saja, asisten Su sangat memperhatikan bawahan. Sebelum mulai bekerja, dia sudah mengatakannya padaku, jika pekerjaanku selesai lebih cepat, dia memperbolehkan aku pulang lebih awal. Lalu apakah besok kamu masih bisa pergi bekerja di grup Jianghai? Bisa, tentu saja bisa. Karena aku sudah merekrutnya sebagai asisten, aku tidak akan menarik ucapanku. Pei Huan, cepat ucapkan terima kasih kepada asisten Su. Oh baik, terima kasih banyak asisten Su. Ngomong-ngomong, asisten Su, ini kunci mobil Anda. Benar, Nona Song. Bukannya kamu harus mengantar nenek ini pulang ke rumahnya? Bagaimana kalau aku yang mengantarnya? Pas sekali aku bisa mengantar dia menggunakan mobil. Oh, Aku tidak mau diantar olehmu. Aku ingin bersama Xiao Song malam ini. Aku mau tidur bersama di tempat Xiao Song. Permisi nenek. Saya mengerti kalau Anda sangat menyukai istri saya, tapi rumah kami benar-benar sangat sempit. Maaf tidak bisa melayani Anda dengan baik. Lebih baik Anda segera pulang bersama asisten Su. Tidak mau. Aduh, Nyonya Besar Bai. Kali ini Anda salah. Pasangan baru itu sedang sangat mesra. Mengapa Anda harus ikut campur ke sana? Cepat pulanglah. Itu benar. Lebih baik Anda segera pulang. Ingat usia Anda sudah tua. aku ingat nenek pernah berkata bahwa dia punya cucu yang tidak berbakti. Apa nenek takut jika pulang, nenek akan merasa kesepian sendirian? Cucu yang tidak berbakti? Ya benar. Aku memang memiliki seorang cucu yang tidak berbakti. Dan dia juga tidak mau mendengarkan ucapanku. Bagaimana kalau begini, Nek? Kalau aku ada waktu luang, aku akan berkunjung. Bagaimana menurutmu? Kalian anak muda, selalu saja suka membohongi wanita tua seperti kami. Kalau begitu, aku akan berkunjung setiap hari, setuju tidak? Apa itu benar? Aku berjanji. Bukankah kita sudah saling tukar kontak? Kalau nenek ada masalah, bisa langsung hubungi aku saja lewat telepon. Baik. Maka kamu harus mengunjungi nenek setiap hari ya. Baiklah. Ini adalah harta pusaka keluarga dari keluarga PI. Tampaknya, nenek benar-benar sudah merestui Song Si. Sini nenek pakaikan untukmu ya. Aduh, Nek, aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Apalah arti sebuah gelang? Hari ini kamu sudah menyelamatkan nyawaku loh. Karena ini adalah niat baik nenek, terimalah saja. Nona Song, seperti kata pepatah, menolong nyawa seseorang pahalanya sangatlah besar. Ini adalah ungkapan terima kasih nenek padamu, jadi terimalah. Baiklah kalau begitu, aku akan menerimanya. Terima kasih, Nek. Bagus. Pakailah hahaha. Oh ya, ngomong-ngomong, jika anak nakal itu berani menindasmu, beritahu nenek ya. Nenek akan memberinya pelajaran untukmu. Nenek tenang saja, lagi pula dia tidak akan bisa mengalahkanku. Hahaha, syukurlah kalau begitu. Hei Nek, ini urusan keluarga kami, jadi tidak usah repot-repot mencampurinya. Segeralah pulang. Sebenarnya nenek itu cukup kasihan. Putra dan juga menantunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia hanya memiliki cucu yang tidak berbakti, mungkin cucunya jarang menemaninya, itu sebabnya dia pura-pura tertabrak. Mungkin karena dia ingin mencari perhatian orang lain. Benar-benar orang yang menyebalkan pasti memiliki sisi yang menyedihkan. Apa kamu tidak takut dia sengaja datang untuk menipumu? Apa yang bisa ditipu dariku? Aku tidak punya apa-apa lagi selain pabrik ini, kecuali jika nenek itu ingin aku menjadi cucu menantunya, kalau itu mungkin saja. Tapi Pei Huan tenang saja, aku tidak akan mudah dibawa kabur. Ayolah, kalian bermesraan lah di rumah saja. Di sini masih ada orang jomblo. Soal itu, bukankah masih ada detail kontrak yang harus diselesaikan? Ayo kita bicara di kantor. Oh, aku kebetulan ada telepon masuk, kalian pergi duluan saja. Halo kak, kapan kakak akan datang ke rumah sakit? Hari ini saya mungkin tidak bisa ke sana.
Kamu tidak jadi datang? Kenapa? Ada beberapa hal yang harus saya urus di sini. Oh iya. Bagaimana kabar pasien yang aku titipkan padamu kemarin? Oh, maksudmu kakek itu, ya, kondisinya agak sulit. Tapi tetap ada solusinya kok. Aku harus mendiskusikannya dengan guruku, baru bisa memberimu jawaban, mungkin sekitar 3-5 hari. Karena kondisinya selama ini tidak stabil. Tadi, aku baru saja mengganti obatnya. Kalau untuk operasi, baru bisa dilakukan setelah 1 minggu, jadi jangan terlalu khawatir. Kakak sepupu, sebenarnya dia itu siapamu sih? Dia sudah seperti kakekku sendiri. Kakek? Jangan-jangan dia itu kakek angkat baruku ya? Sudahlah, jangan menebak-nebak. Besok lusa aku akan mengadakan makan malam untuk memperkenalkan kalian berdua. Ya ampun. Memangnya apa susahnya memberitahu sekarang? Apa ada hal lain lagi? Oh, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. You see. Air apa? Itu maksudku Langkah. Sebelum pasien dioperasi, perlu menyimpan persediaan darah. Golongan darah kakekmu itu tipe RH. Baiklah, aku akan menghubungi pihak rumah sakit lebih awal untuk urusan ini. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup teleponnya ya. Tunggu, kenapa kamu tidak berperasaan sekali? Langsung membuangku setelah aku membantumu. Urusannya saja belum selesai. Oh ya, Kak Yusi, tadi kenapa kamu tidak memberitahu kakak sepupu kalau kamu sudah kembali? Ini semua gara-gara dokumen palsu tentang penyakit kanker dari luar negeri itu, tiba-tiba ada masalah dalam proses pengiriman jasanya. Sebelum aku mendapatkan dokumen itu dan memastikan semuanya aman, tentu saja aku belum bisa menemui Pei Huan. Aku hanya merasa belum siap sepenuhnya untuk menemui dia. Aku takut kalau Ahuan tidak akan memaafkanku. Tidak akan. Hubungan di antara kalian berdua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kakak sepupu pasti akan memaafkanmu. Kita akan segera bertemu kembali. Tapi tunggulah sampai aku sudah siap, baru beritahu dia. Jangan bahas itu lagi, Xiaofeng. Aku ingin minta satu bantuan lagi padamu. Kak Yusi, katakan saja. Asalkan aku sanggup melakukannya, aku pasti akan membantumu. Aku ingin kamu membawaku menemui seseorang. Kita sudah sampai. Nyonya tua. Kau sudah semakin dewasa dan berani, ya? Cucu kesayanganku ini sudah punya istri, tapi malah tidak cepat-cepat pulang dan membiarkanku tinggal sendirian di sini. Bukankah itu karena Anda sebelumnya tidak menyukai Nona Song? Nenek. Astaga, bukankah ini cucu kesayangan nenek, si Xiaofeng? Kenapa kamu pulang sekarang? Coba nenek lihat, apakah kamu menjadi lebih kurus? Ini semua karena kakak sepupu. Dia memaksaku kembali ke negara ini untuk mengobati seorang pasien miliknya. Dia juga bilang kalau pasiennya itu adalah kakeknya atau siapa. Nenek, jangan-jangan Anda telah mencarikan kakek baru untukku? Dasar anak nakal. Apa yang kamu bicarakan itu? Nenek, si kakak sepupu itu tidak mau memberitahuku. Orang yang bisa membuat Ahuan memanggilnya kakek, pastinya dia adalah kakeknya Xiao Song sendiri. Kalau aku memberitahu anak nakal ini, takutnya hari ini juga, dia akan merengek minta bertemu Xiao Song. Identitas Ahuan, pastinya tidak akan bisa disembunyikan lagi. Sudahlah, jangan pedulikan dia siapa. Selama dia penting bagi kakak sepupumu. Berarti itu sudah benar. Nenek, kenapa bahkan Anda pun tidak mau memberitahuku? Sangat meremehkan. Kamu ini, benar-benar ya? Hei, asisten Su, kenapa kamu ada di sini juga? Si kakak sepupu itu sebenarnya sibuk apa sih? Kenapa kamu juga tidak menemaninya? Itu, begini. Presiden Pei memintaku untuk memastikan Nyonya tua diantar sampai rumah dengan selamat. Sekarang setelah aku memastikannya, aku akan segera kembali mencari Presiden Pei. Cepat sekali dia kabur. Ayo nenek, kita pulang. Ayo pulang, haha. Nenek, hari ini selain menjengukmu, aku juga ingin memperkenalkan seseorang padamu. Siapa? Keluarga kami tidak menyambutmu di sini. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Keluar. Nenek, kejadian 8 tahun lalu, itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Keluar. Cepat keluar dari sini. Nenek, tenanglah dulu. Mari duduk. Nenek, jangan terlalu emosional dulu. Sebenarnya, 8 tahun yang lalu, Kak Yusi tidak sengaja meninggalkan kakak Parul. Melainkan karena dia sakit kanker. Apa? Kanker? Benar, Nenek. Saya memilih untuk pergi karena penyakit kanker tersebut. Aku tidak berniat meninggalkan Ahuan. Jika kamu itu sakit, mengapa kamu tidak mengatakannya kepada Ahuan? Hah? Apa kamu tahu?
Dia bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Orang tuanya mengalami kecelakaan, dan perusahaannya pun mengalami krisis. Sedangkan kamu berpura-pura matre, dan meninggalkannya begitu saja. Tahukah kamu selama 8 tahun ini? Bagaimana penderitaan hidup yang dialami Ahwan? Aku tahu segalanya, Nenek. Tetapi saat itu beban pikiran Ahwan sudah sangat berat. Aku tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Selain itu, situasi keluargaku saat itu, Anda juga mengetahuinya sendiri. Ayahku menggunakan nyawa ibuku untuk mengancamku, bahwa aku harus pergi ke luar negeri. Jika tidak, dia tidak akan membiayai pengobatan ibuku. Aku tidak punya pilihan lain dan terpaksa melakukan itu. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Selama 3 tahun itu, Anda tahu sendiri betapa tulusnya perasaanku kepada Ahwan. Jika bukan karena kejadian ini, kami pasti sudah lama menikah. Nenek, aku tidak memohon agar Anda segera memaafkanku, tapi aku hanya memohon agar Anda memberiku satu kesempatan lagi, supaya aku bisa menebus semua kesalahanku kepada Anda dan Ahwan, ya? Nenek, berikanlah Kak Yusi satu kesempatan. Apa yang kamu katakan itu benar? Semuanya benar, Nenek. Awalnya aku mengira penyakitku tidak akan pernah sembuh. Tidak disangka saat berada di luar negeri, ternyata aku sembuh total. Hanya saja, ibuku telah tiada 2 hari yang lalu. Kepulanganku kali ini juga untuk membawa pulang abu jenazahnya. Selain itu untuk meminta maaf kepada Anda dan Ahwan. Nenek, Kak Yusi sangat malang. Bagaimana kalau beri dia satu kesempatan? Jika begini ceritanya, kamu memang tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kalian seharusnya tahu bahwa waktu telah berubah dan segalanya tidak lagi sama. Mengertikah kalian? Tidak mungkin Ahwan akan selalu menunggumu di tempat yang sama. Nenek, apakah maksud Anda Ahwan sudah jatuh cinta pada orang lain? Itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperhatikan kabar tentang dirinya. Jika dia jatuh cinta pada orang lain, aku pasti akan tahu, Nenek. Benar sekali, Nenek. Selama beberapa tahun ini sepupuku tidak terdengar memiliki wanita lain. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Tapi masalahnya, bagaimana dengan nasib Ahwan dan Xiao Song? Apa yang harus mereka lakukan? Aku tidak memohon kepada Anda untuk segera memaafkanku. Tapi aku harap Anda tidak menolak jika aku datang menjenguk, bolehkah? Apakah Ahwan tahu kalau kamu sudah kembali? Dia belum tahu. Aku ingin menunggu beberapa hari lagi. Untuk mencari kesempatan yang tepat sebelum memberitahunya. Menunggu beberapa hari lagi juga bagus. Berikan lebih banyak waktu bagi Ahwan dan Xiao Song untuk bersama. Mungkin pada saat itu, hatinya sudah memiliki keputusan yang tepat. Karena ini masalah kalian yang masih muda, aku tidak akan ikut campur lagi ya. Tentang bagaimana pilihannya, itu terserah pada Ahwan. Baik, terima kasih, Nenek. Kak Yusi, mari kuantar. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri. Temanilah Nenek baik-baik. Nenek, saya pamit dulu. Halo Qin Hao. Ada apa dengan catatan medisnya? Kenapa bisa terjadi masalah saat pengiriman? Jangan panik dulu. Ada satu stempel yang kurang pada rekam medis, tapi sudah ditarik kembali. Tunggulah besok, akan aku kirimkan salinan barunya lewat surel. Bagaimana aku bisa tidak panik? Apakah kamu tahu, hari ini aku hampir saja bertemu dengannya? Istriku tersayang, kamu sebegitu, tidak sabarnya bertemu dengan mantan kekasihmu. Benar-benar membuatku sebagai suami merasa cemburu, tapi kamu memang sungguh kejam. 8 tahun lalu saat dia terpuruk, kamu tega meninggalkannya, dan pergi ke luar negeri untuk menikah denganku. 8 tahun kemudian, ketika dia sudah sukses, kamu bisa mengarang berbagai alasan, dan merasa tanpa bersalah kembali mencarinya. Qin Hao, apa maksudmu? Semua yang kulakukan ini, bukankah demi dirimu? Jika bukan karena perusahaanmu bermasalah dan butuh modal, mana perlu aku kembali mencarinya? Baik. Aku yang salah. Di mana Chen Chen? Kemarilah nak, berikan salam pada ibumu. Ibu, aku merindukanmu. Kapan ibu akan pulang? Chen Chen sayang, tunggu sampai ibu menyelesaikan urusan ini. Ibu akan langsung menemuimu. Mengerti? Oke. Ya, pergilah bermain. Tenang saja, istriku. Aku dan anak kita
akan menunggumu di rumah dengan baik. Qin Hao ini hanya tahu cara menggunakan anakku untuk mengancamku. Pei Huan, demi anakku, aku terpaksa harus bersalah padamu sekali lagi. Ternyata menjadi direktur pabrik sangat melelahkan. Ternyata masih ada begitu banyak dokumen yang harus segera aku proses. Entah bagaimana kakek bisa bertahan melewati semua ini dulu. Lelah ya? Hari ini aku belum sempat menjenguk kakek. Hei. Bukankah kamu sudah menyewa perawat? Lagi pula, aku sudah berhasil menghubungi Dr. Lu. Kamu serius? Kamu sudah menghubungi Dokter Lu? Ya, kebetulan Dr. Lu sedang dalam perjalanan bisnis ke kota Linchuan. Dr. Lu sudah memeriksa kondisi kakek. Lalu bagaimana dengan penyakit kakekku? Dr. Lu bilang, dalam 1 minggu kakek sudah bisa dioperasi. Bagus sekali kalau begitu. Kakekku bisa selamat. Terima kasih banyak, Pei Huan. Maaf ya. Aku terlalu bersemangat. Kamu tidak apa-apa? Songsi, kamu benar-benar tidak menyadari kekuatanmu sendiri ya? Tidak kok. Aku hanya terlalu bersemangat, tapi untungnya kali ini celanamu tidak robek. Celana pengganti yang aku beli untukmu ada di mana ya? Bukankah aku sudah bilang, tidak perlu beli? Mana bisa begitu? Aku sudah merobek celanamu, jadi aku harus menggantinya. Tapi masalahnya, aku lupa menaruhnya di mana. Kalau begitu lain kali biar aku temani kamu membelinya bagaimana? Baiklah, kalau begitu sudah sepakat ya. Pakaian yang kamu pakai ini diberikan oleh asisten Su padamu kan? Apa kamu tidak perlu mengembalikannya? Iya. Dia bilang ini sudah diberikan kepadaku, setelan ini sekarang milikku. Asisten Su benar-benar orang baik. Kamu harus mengikutinya dan bekerja dengan giat. Tapi jika pekerjaan itu membuatmu tidak bahagia, kamu pulang saja, manajer pabrik Song yang akan menafkahimu. Meskipun aku terlihat kurang bisa diandalkan, tapi aku sungguh ingin menjalani hidup bersamamu. Aku pun sungguh ingin menjalani hidup bersamamu. Sudah malam, aku pergi mandi dulu. Istirahatlah lebih awal. Tidak apa-apa. Itu, Pei Huan. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di kamarku saja? Songsi, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja aku sadar, kita kan suami istri, cepat atau lambat pasti akan tidur bersama. Tidur lebih awal atau lebih lambat, memangnya apa bedanya? Itu kamu sendiri yang mengatakannya ya? Tidak, aku menyesal, aku tarik kembali ucapanku tadi. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Aku belum mandi. Pei Huan, aku akan pergi ke rumah sakit sebentar lagi untuk menjenguk kakek, kemudian pergi ke pabrik. Kamu juga pergilah bekerja. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan. Kamu juga harus hati-hati. Iya, aku tahu. Ya, sampai jumpa. Presiden Pei, silakan naik ke mobil. Pei Huan ini benar-benar mencurigakan. Selamat siang, CEO. Hei. Sedang apa kamu di sini? Aku mau ke atas menemui seseorang. Perusahaan punya aturan. Lift yang ini hanya boleh digunakan oleh petinggi perusahaan. Silakan gunakan lift biasa saja. Kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu menghalangi saya. Saya ini kakak ipar orang itu. Kamu kakak iparnya asisten Su? Maksudmu orang di sampingnya? Haha, lebih baik kamu bilang kalau kamu itu kakak iparnya asisten Su saja. Kamu tahu tidak siapa orang yang ada di sampingnya itu? Memangnya siapa dia? Dia itu adalah CEO dari Jianghai Group kami. Dia adalah presidir dari grup Jianghai. Tentu saja. Lalu kenapa aku tidak pernah melihatnya di televisi? Presidir kami sangat tertutup. Dia hampir tidak pernah muncul di hadapan publik. Tapi apa? Kenapa aku memberitahumu semua ini? Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk mencuri rahasia perusahaan ya? Tentu saja tidak. Aku benar-benar datang mencari adik iparku. Biarkan aku. Hei,
Presdir kami bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin dia adik iparmu? Cepat pergi, atau aku akan panggil satpam. Tunggu saja. Xiao Jie, apa yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar mendengar sendiri orang dari grup Jiang Hai bilang bahwa Pei Huan adalah presdir? Ibu, aku sudah bolak-balik mengatakannya padamu entah berapa kali. Ini memang benar. Ya ampun, Songsi ini ternyata mendapatkan seorang presdir sebagai suaminya. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Aduh, apanya yang bagaimana? Kita hadapi saja apa adanya. Tapi Pei Huan itu kan presdir dari grup Jiang Hai. Terus kalau presdir kenapa? Ini justru membuktikan bahwa dia tidak mungkin menjadi menantu parasit bagi Songxi. Lalu jika kita benar-benar mewarisi pabrik pengolahan itu, apakah Pei Huan akan membela Songxi itu dan menghancurkan bisnis kita? Hancurkan saja kalau berani. Paling buruk kita tinggal menjual pabriknya, itu pun masih seharga beberapa ratus ribu dolar. Sepertinya perkataan ayah benar. Pihak grup Jiang Hai jelas-jelas tidak tahu berita pernikahan Pei Huan. Belum tentu juga dia akan membela wanita itu kan? Hei, kalau begitu mari sekarang kita pergi untuk membongkar kedok Songxi itu. Ah, jangan terburu-buru. Lagi pula paman kedua akan segera tiada. Kita harus mengundang kepala suku terlebih dahulu supaya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan jelas dan tuntas. Kakek, biar ku beritahu. Cucu perempuanmu ini sudah menikah loh. Saat kakek sudah bangun nanti, aku akan membawa cucu menantumu untuk menjengukmu. Kakek harus cepat sadar ya. Ini masih pagi, waktu yang pas untuk mengunjungi nyonya bayi nenek yang kemarin itu. Nenek, bagaimana perasaannya? Ini adalah program pijat yang khusus kupesan untuk nenek. Nyaman sekali. Nenek, jangan bergerak dulu. Biar aku yang ambilkan. Siapa ini? Xiao Song? Siapa sebenarnya Xiao Song ini? Haha, itu Xiao Song. Halo nenek. Apakah Anda sedang di rumah? Saya akan ke sana menemui Anda sekarang. Aduh, ia ada di rumah kok. Datang saja ke sini. Baik, tolong kirimkan alamatnya ke ponsel saya ya. Baik. Nenek menunggumu ya. Nenek, siapa sih Xiao Song ini? Dia adalah teman baruku. Seorang teman yang beda generasi. Teman, beda generasi? Nenek, sejak kapan Anda punya hobi mencari teman baru seperti itu? Aku mendadak saja ingin berteman. Heh, dasar anak nakal. Kenapa banyak tanya? Cepat masukkan alamat ini. Kirimkan kepada Xiao Song, Jalan Chaoyun, Gang Lama Chen nomor 324. Oh. Sudah selesai, Nenek. Properti di alamat ini sepertinya bukan milik keluarga kita kan? Kedengarannya agak terpencil. Itu kubeli sendiri. Untuk apa Anda membeli rumah? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil tidak perlu banyak tanya. Aku mau ganti baju lalu pergi. Urus saja pekerjaanmu sendiri. Sebenarnya teman macam apa itu? Sampai membuat nenek membeli rumah dan bersiap-siap pergi begitu? Jangan-jangan dia bertemu dengan sindikat kriminal? Tidak bisa. Aku harus membuntutinya. Halo dosen, apa? Anda punya ide rencana baru? Baik. Saya akan segera ke sana membawa datanya. Aduh, kenapa kedua hal ini bisa terjadi bersamaan? Ya sudah, biar Kak Yusi saja yang pergi. Kak Yusi, perilaku nenek hari ini terlihat sangat aneh. Aku curiga dia mungkin ditipu seseorang. Nanti akan kukirim alamatnya. Tolong gantikan aku pergi mengeceknya. Jika ada masalah, segera kabari aku. Sepertinya ini tempatnya. Nenek, apa Anda di rumah? Aku Songxi. Iya, sebentar. Aduh, ternyata Xiao Song. Lihatlah anak ini. Kamu sudah datang saja. Kenapa masih membawa begitu banyak barang? Cepat letakkan. Nenek, rumah Anda sangat rapi, seperti belum pernah ditempati. Biasanya aku tinggal sendirian. Cucuku itu jarang sekali pulang. Jadi aku sering membersihkannya. Ini apa ya? Gawat. Itu adalah foto yang akan kuperlihatkan kepada Yusi. Aku lupa membereskannya. Itu cuma sebuah foto kok. Haha, tidak ada yang perlu dilihat, haha. Nek, apakah orang yang di foto ini adalah cucu Anda? Aku kan sudah menikah, Anda tidak mungkin takut kalau aku membawa kabur cucu Anda kan? Kalau kamu benar-benar menjadi cucu menantuku, aku pasti akan sangat senang sekali. Tapi barusan aku masih sempat melihat sedikit. Yang memakai baju putih ini pasti cucu Anda, kan? Dia sangat tampan. Sayang sekali aku tidak melihat yang satunya. Lebih baik tidak terlihat jelas, hahaha. Nenek bicara apa?
Tidak ada, tidak apa-apa. Itu tadi bukan cucuku. Mau kelihatan jelas atau tidak, itu tidak penting. Hehe, Nenek, apa Anda mengundang orang lain? tidak ada kok. Kamu duduklah dulu, biar aku periksa. Siapa kamu? Kamu adalah Kak Yuxi. Xiao Song, siapa yang datang? Nenek, ini saya. Kenapa dia juga ikut datang? Nenek, ini Kak Yuxi. Ternyata Anda kenal dengan Kak Yuxi. Kalian saling kenal? Anda kenal saya? Mana mungkin aku tidak mengenalmu? 8 tahun yang lalu, Andalah yang mendanai pendidikan saya. Di rumah saya masih ada foto Anda loh. Apa kamu tidak salah orang? Aku tidak pernah mendanai siapapun sebelumnya. Tapi di informasi penyumbangnya, nama yang tertulis adalah Anda. Begitukah? Mungkin aku sudah melupakannya. Kenapa kamu sampai datang mencari ke sini? Ling Feng yang menyuruhku datang menjenguk Anda. Dia bilang takut Anda tertipu oleh orang lain. Memang apa yang akan terjadi padaku? Anak nakal itu sukanya bicara sembarangan saja. Benar sekali, Kak Yuxi, Anda tidak perlu khawatir aku akan menipu nenek. Aku ini mantan anggota kepolisian. Aku tidak akan melanggar hukum yang aku ketahui sendiri. Nah itu dia. Aku juga sudah bilang padanya. Aku dan Nona Song adalah teman baik meski usia kami terpaut jauh. Lihat kan, tidak ada apa-apa. Karena semuanya baik-baik saja. Sebaiknya pergilah sekarang. Aduh, Nenek. Bukankah kemarin kita sudah janji? Anda bilang tidak akan menolak lagi jika saya datang menjenguk Anda. Aduh, tapi lihat kan aku sedang ada tamu, ini sedang tidak nyaman. Jadi lebih baik kamu pergi dulu saja. Tidak apa-apa kok. Nenek, Kak Yuxi, karena sudah terlanjur sampai di sini, duduklah dulu. Aduh, gadis muda sepertimu tahu apa sih? Ini ginseng yang saya belikan untuk Anda. Juga ada sarang burung walet. Semuanya adalah suplemen terbaik. Setelah Anda mengonsumsinya, akan sangat bagus untuk kesehatan Anda. Nenek, Kak Yuxi benar-benar baik sekali kepada Anda. Bagaimana awal mula kalian bisa saling kenal? Dia adalah mantan kekasih cucuku. Iya, aku memang mantan kekasih dari cucu nenek. Dan sempat ada sedikit kesalahpahaman dengan nenek sebelumnya. Ternyata Kak Yuxi adalah mantan kekasih cucu tampan nenek. Jadi sekarang kesalahpahamannya sudah selesai, kan? Sepertinya begitu. Nenek sudah memaafkanku. Bukan begitu, Nenek. Nenek, karena masalahnya sudah selesai, Anda harus bersikap lebih baik kepada Kak Yuxi. Xiao Song gadis yang sangat polos ini. Dia sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi masih saja membantu orang itu. Nenek, aku lihat hubungan Anda dengan Nona Song ini sangat akrab, begitu baik. Bagaimana cara kalian berdua berkenalan? Kemarin nenek sempat dalam bahaya, dan aku datang menyelamatkannya. Aku dengar dari nenek bahwa dia sering sendirian di rumah, jadi aku akan datang menemuinya setiap hari. Ah, kalau begitu, sepertinya itu akan sangat merepotkanmu. Nenek, nanti aku juga akan datang menemui Anda setiap hari. Apa-apaan situasi ini? Nenek, Kak Yuxi kalian bicaralah dulu, aku pergi dulu, ya. Hati-hati di jalan ya. Nenek, kalau begitu aku akan mengantarnya keluar. Songsi, Kak Yuxi. Aku harap ke depannya kamu jangan lagi datang menemui nenek. Boleh aku tahu alasannya apa? Karena nantinya akan ada aku yang menemani nenek. Lagi pula jika ada orang luar di dalam rumah, kedatanganmu tidaklah nyaman. Kak Yuxi, apa kamu takut jika aku bertemu dengan cucu nenek? Tenang saja, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Iya, aku sudah punya suami, dan hubungan kami sangat baik. Apa mungkin aku terlalu khawatir? Nenek benar-benar hanya menganggapnya sebagai junior biasa saja? Begini saja kalau begitu, Kak Yuxi, mari bertukar kontak media sosial. Nanti setiap aku ingin datang, aku akan tanya dulu apa kamu merasa nyaman. Tidak perlu media sosial. Kamu. Gelang ini. Mengapa gelang ini bisa ada di tanganmu? Ini adalah pemberian dari nenek. Nenek memberikannya padamu. Kenapa nenek memberikan gelang ini padamu? Apa kamu tahu kalau ini? Xiao Song menyelamatkan hidup saya. Saya yang ingin memberikannya, apa tidak boleh? Tapi nenek, gelang ini kan milik. Kenapa? Barang milik saya. Apa harus minta persetujuanmu? Bukan begitu nenek, bukan itu maksud saya. Xiao Song, pergilah selesaikan urusanmu. Biar saya yang jelaskan padanya. Nenek, Kak Yuxi tidak bermaksud begitu, hanya saja gelang ini memang sangat berharga. Seberapa berharga pun itu, ini hanyalah sebuah gelang. Karena saya yang memberi, pakai saja. Dan juga, lain kali kapanpun kamu ingin datang, datanglah. Tidak perlu minta izin siapapun. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu, Nek. Baik, sampai jumpa. Kak Yuxi, sampai jumpa. Tapi nenek, aku pernah mendengar Ahuan bilang,
Gelang ini adalah pusaka turun-temurun dari keluarga Pei dan seharusnya diberikan kepada menantu keluarga Pei. Bagaimana bisa Anda memberikannya begitu saja kepada orang asing? Xiao Song sudah menyelamatkan nyawa saya. Jangankan sebuah pusaka turun-temurun, bahkan benda terpenting milik keluarga Pei pun, saya rela memberikannya padanya. Terlebih lagi, Xiao Song ini, dia bukanlah orang asing bagi saya. Bukan orang asing? Nenek, apa maksud Anda? Pokoknya, masalah ini saya yang tentukan. Kamu tidak usah ikut campur. Sekarang Xiao Song ini masih belum mengetahui identitas asli saya. Kalau tidak ada keperluan penting, jangan sembarangan datang ke sini, agar identitas saya tidak terbongkar. Sekarang pulanglah kalau sudah selesai. Meskipun aku baru mengenal Xiao Song selama 2 hari, tapi kenapa hatiku begitu berpihak pada anak ini? Takdir memang aneh. Soal pusaka itu dan penyembunyian identitas, Songsi ini pasti bermasalah. Halo, Detektif Liu. Aku ingin kamu membantuku mengintai dan menyelidiki seseorang. Hei, ini aku. Pei Huan, apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku. Biasanya kamu begitu waspada. Tapi kenapa hari ini saat aku sedekat ini kamu tidak menyadarinya sama sekali? Ada yang sedang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Katakanlah. Apa yang harus dilakukan jika dibenci oleh orang lain? Ternyata sosok manajer pabrik Song yang pemberani ini bisa takut dibenci orang lain juga? Tidak, maksudku orang itu, dia dulu pernah menolongku. Aku tidak ingin dia membenciku. Orang yang kamu temui hari ini? Iya. Kalau begitu dia pasti orang dari pabrik. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita. Tapi tetap saja aku merasa kurang senang. Kalau begitu, karena dia pernah menolongmu sekali, carilah kesempatan untuk menolongnya kembali. Dengan begitu kalian tidak saling berhutang budi lagi. Benar juga. Jika nanti aku bisa bertemu dengannya lagi, aku bisa bertanya apakah ada yang bisa kubantu. Jika cara itu tidak berhasil, aku akan mengembalikan uangnya kepada Kak Yushi. Pei Huan, kenapa kamu bisa sangat pintar sih? Bagaimana bisa seperti ini? Pei Huan ternyata sudah menikah. Dan pasangannya ternyata adalah Songsi. Tidak boleh. Aku belum mendapatkan catatan medis kankernya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menemuinya. Tapi aku juga tidak bisa berdiam diri begitu saja. Bos, ada seseorang yang mencarimu di luar. Kak Yuxi, Jangan kaget. Aku datang hari ini memang sengaja untuk mencarimu. Kamu bilang, 8 tahun yang lalu aku pernah memberimu bantuan dana, kan? iya, benar. Anda telah memberikan bantuan kepada keluarga kami sebesar $200.000. Jika sekarang Anda membutuhkannya, saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang juga. Tidak perlu uangnya. Aku hanya butuh kamu membantuku melakukan satu hal. Mari kita tambahkan kontak WeChat dulu. Setelah itu aku akan memberitahumu. Nona Zong, ini paket Anda. Terima kasih. Akhirnya sampai juga. Detektif Liu, di mana Songsi sekarang? Ada di rumah sakit. Oh, ada lagi. Pei Huan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Xi, wakil manajer pabrik Zhao, bagaimana situasinya? Sejak kakek masuk ruang operasi, sudah berlalu 6 jam. Bukankah operasinya baru 2 hari lagi? Kenapa tiba-tiba dimajukan? Si brengsek Lu Lingfeng ini, masalah sebesar ini, beraninya dia tidak memberitahuku. Aku dengar dari Dr. Liu, kalau ini pemberitahuan mendadak dari Dr. Liu juga tidak mengetahuinya sebelumnya. Tidak apa-apa. Mungkin itu karena gurunya telah merubah rencananya untuk dia. Jangan khawatir. Lu Lingfeng ini dia sangat hebat dalam pekerjaannya. Kalau dipikir-pikir, aku bahkan belum pernah bertemu dengan Dr. Lu. Saat bertemu dengannya nanti, aku harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Sudah sepatutnya kita berterima kasih. Hanya saja karena kita kesini terburu-buru, kita tidak sempat menyiapkan hadiah apapun. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita pergi membelinya sekarang? Aku sering melihat di televisi, mereka langsung memberikan uang dalam amplop. Bagaimana kalau kita siapkan satu amplop besar? Jika harus mengambil uang tunai, apakah waktunya akan sempat? Langsung pindah kuliah bayar saja. Tunggu. Kalian ingin mengakhiri karier profesional Dr. Lu ya? Sekarang pemerintah melarang memberikan suap atau amplop kepada dokter. Lalu bagaimana kita bisa berterima kasih padanya? Tenang saja, kelak, kamu akan punya identitas lain untuk benar-benar berterima kasih padanya. Identitas apa?
Status apa? Cepat-cepat mereka keluar. Kakek, dokter, Operasinya sangat sukses. Sekitar setengah jam lagi, pasien akan segera sadar. syukurlah, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Dr. Lu. Dokter Lu? Kenapa dia belum keluar? Dr. Lu masih mencatat laporan di dalam. Dia akan segera keluar sebentar lagi. Kalian bisa menunggu di sini. Aku akan memindahkan pasien ke ruang perawatan dulu. Bos, aku akan pergi bersama para dokter. Anda tetaplah di sini bersama Xiao Pei. Tunggu Tuan Lu keluar dan ucapkan terima kasih padanya. Ya. Entah kapan dokter Lu akan keluar, aku jadi semakin penasaran dengannya. Siksi. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Iya. Sebenarnya Lu Lingfeng itu, dia adalah... Songsi, kamu benar-benar membuat kami sulit mencarimu. Wah, ternyata adik ipar juga ada di sini. Baguslah, semuanya sudah berkumpul. Mau apa kamu kesini? Tentu saja aku datang menjenguk kakek dua, sekalian mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga kami. Terakhir kali aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Jika kalian menginginkan harta kakekku, jangan harap. Aku ingin melihat seberapa berani dirimu menolak keinginan kami. Songsi, begitukah kakekmu mengajarimu cara berbicara dengan kerabat sendiri? Apalagi dia adalah kakak sepupumu. Selalu saja bicara seperti itu. Kenapa memangnya dengan kakak sepupu? Memangnya status kakak sepupu jauh lebih tinggi dariku? Tentu saja begitu. Lihatlah wanita-wanita lain di klan ini, siapa yang berani bertindak sepertimu? Semua orang selalu bersikap hormat kepada saudara laki-lakinya. Orang yang seperti dia ini, seharusnya diberi hukuman berat. Lalu, haruskah aku sekarang berlutut di hadapan kalian? Aku sungguh tidak mengerti. Kita semua hidup di era yang sama. Tapi kok bisa-bisanya kalian begitu luar biasa sampai bisa mengatakan hal seperti itu? Menurutku, lebih baik kita mendaftarkan para orang tua ini ke dokter saja. Aku dengar, rumah sakit ini sangat ahli dalam menangani kerusakan otak. Kepala suku, dengarkan itu, dengarkan sendiri. Songsi dan menantunya ini, beginilah cara mereka bicara pada tetua keluarga sendiri. Bahkan Anda kepala suku dia sepelekan. Benar. Songsi, mengingat kamu tidak punya orang tua yang mendidikmu, aku tidak akan mempermasalahkannya untuk sekarang. Kamu seharusnya tahu apa tujuanku datang ke sini hari ini. Akan kukatakan sekali lagi, barang-barang milik kakekku memang sejak awal ditinggalkan untukku. Ingin aku memberikannya pada orang lain? Jangan harap. Apa maksudmu memberikannya? Ayahku adalah ahli waris pertama dari paman kakek kedua. Oh, hukum waris negara telah menetapkan urutan ahli waris pertama seharusnya adalah pasangan, anak, dan orang tua. Jika anak dari orang yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka keturunan dari anak tersebut, yaitu kerabat garis lurus atau kerabat sedarah, yang akan mewarisi posisinya. Dan ini pun jika kakek tidak membuat surat wasiat. Boleh saya tanya pada kalian, hubungan yang mana yang kalian miliki? Kami bertindak sesuai aturan klan. Jangan bicara omong kosong. Benar. Betul. Jika bertindak sesuai aturan klan, maka Siksi juga merupakan ahli waris pertama sang kakek. Ada masalah? Apalagi aku punya suami yang tinggal bersama keluarga istri, yang bisa meneruskan garis keturunan kakekku. Datang juga. Justru kalimat itu yang aku tunggu. Suami yang tinggal bersama keluarga istri, lelucon macam apa ini? Apa buktimu bahwa dia adalah suamimu yang menetap di rumahmu? Lalu apa buktimu kalau dia bukan? Aku tentu saja tahu, dia sama sekali bukan orang biasa seperti yang kamu katakan. Dia adalah presidir dari grup Jianghai. Dia adalah presidir dari grup Jianghai. Demi harta warisan, kalian benar-benar tega mengatakan apa saja. Kalian mungkin belum tahu, pabrik pengolahan Zixing milik kami sudah bekerja sama dengan grup Jianghai. Jika Pei Huan memang benar adalah presidir grup Jianghai, maka orang-orang dari grup Jianghai mana mungkin tidak mengenalinya? Songsi, Songsi. Haruskah aku bilang kamu polos, atau haruskah aku bilang kamu bodoh? Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa sejak awal dia hanya bersandiwara di depanmu? Tidak mungkin, aku percaya pada Pei Huan. Aduh, kenapa ada banyak orang? Kalian semua keluarga dari Song Qiming? Apa kamu cucu dari nenek Bai? Aku malah punya nenek, dia sudah tiada sejak lama. Oh, benar juga. Tapi aku punya nenek dari pihak ibu bermarga Bai. Kakak sepupu. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu panggil padanya? Kakak sepupu? Kakak sepupu, dia kan kakak sepupu milikku. Kami berdua saudara sepupu. Kalau tidak memanggilnya kakak sepupu, lalu panggil apa lagi? Lingfeng. Ada apa? Apa ini tidak boleh dibicarakan? Oh, jadi dia sepupu presidir grup Jianghai. Kalau begitu kamu seharusnya adalah Lu Lingfeng dari Jiangcheng keluarga Lu kan? Bagaimana, Songsi? Sekarang kamu percaya bahwa apa yang kukatakan itu adalah kebenaran? Pei Huan.
Bukannya sebelumnya kamu bilang padaku bahwa Dr. Lu, dia hanyalah seorang dokter yang pernah mengobati saudaramu? Kenapa dia memanggilmu kakak sepupu? Kakak sepupu, sebenarnya ada situasi apa ini? Tutup mulutmu. Pei Huan, kamu tidak membohongiku. Apa yang mereka katakan tidak benar. Kamu bukan presidir dari grup Jiang Hai kan? Tenang saja, asalkan kamu bilang bukan, bahkan jika mereka semua menyalahkanmu, aku tidak akan pernah percaya. Sishi, dengarkan penjelasanku, ini tidak seperti itu sebenarnya aku. Jadi, persis seperti yang mereka katakan, kamu selalu membohongiku. Sudah kubilang padamu, yang paling aku benci adalah kebohongan. Aku tidak bermaksud membohongimu. Hari ini aku sebenarnya berniat untuk memberitahumu. Jadi maksudmu? Asalkan kamu memberitahukan masalah ini kepadaku, maka itu bukan lagi penipuan, begitu? Biar ku pikir-pikir, apalagi hal lain yang kamu sembunyikan dariku. Kamu dan Nenek Bai berteman sejak awal, bukan? Kamu dan Nenek Bai telah bekerja sama untuk membohongiku, benar, kan? Maafkan saya. Pei Huan, apakah membohongiku itu menyenangkan? Pernikahan yang kujalani dengan tulus ini, di matamu, hanyalah sebuah skenario tipu muslihat sepihak. Tunggu sebentar. Pernikahan? Pernikahan apa? Aku dan dia sudah menikah. Sixi adalah istriku. Lalu bagaimana dengan Kak Yusi? Zong Yusi? Apa bicaramu tentang Zong Yuxi? Dasar bicara omong kosong. Sebenarnya Kak Yusi punya alasan yang sulit 8 tahun yang lalu. Dia sudah kembali ke tanah air selama beberapa hari, hanya saja tidak berani menemuimu. Bahkan memintaku merahasiakannya dari nenek. Jadi rupanya, kamu bahkan menyembunyikan hal tentang kepulangan Zong Yuxi dariku. Kalau begitu, kamu adalah cucu kandut Nenek Bai, dan Zong Yuxi adalah mantan kekasihmu, benar bukan? Pei Huan, selama ini kamu sudah menganggapku seperti orang bodoh yang bisa kau bohongi. Sudah, cukup sudah. Kami tidak punya waktu untuk menonton drama kehijiran rumah tangga kalian. Karena dia bukan menantu dari keluargamu. Song Si, sudah saatnya kamu mengembalikan aset keluarga kepada kami, kan? Benar, terutama pabrik pengolahan itu. Meskipun aku bukan menantu dari keluarga Songsi, jika kalian berani merampas miliknya, maka perharinya aku akan hentikan semua kerjasama dengan pabrik Zixing. Lalu kenapa? Paling-paling kami jual saja pabriknya. Manajer, mendiang, bos pabrik telah siuman. Apa katamu? Kakek sudah bangun. Benar, ada seorang wanita juga. Hei, direktur pabrik. Wanita yang baru saja dibicarakan itu, apa mungkin itu Kak Yusi? Kenapa Zong Yuxi ada di sini? Tadi Kak Yusi mengirim pesan padaku, katanya dia ingin menemuimu. Lalu aku memberitahunya nomor kamar inap kakeknya Nona Song. Nanti aku buat perhitungan denganmu. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah katanya Song Kiming sudah tidak tertolong lagi? Kenapa dia tiba-tiba bangun lagi? Apa mungkin Lu Lingfeng yang menyelamatkan paman kedua? Itu tidak mungkin. Ini baru berapa lama? Bisa jadi itu hanya luapan tenaga terakhir sebelum dia tiada. Bagaimana kalau kita juga pergi melihatnya? Kepala suku, bagaimana menurut Anda? Tentu saja kita harus ke sana. Jika tidak, bagaimana bisa kita mengambil hartanya? Jangan lupa dengan ucapan kalian, selain pabrik pengolahan itu, semua aset lainnya harus diserahkan kepada klan untuk disita. Kepala suku, Anda tenang saja. Kami pasti akan menepati janji kami. Benar kakek, panggil saja aku Xiao Zong. Kakek, Shishi, kamu sudah datang. Mari berkenalan. Xiao Zong adalah orang baik yang pernah mendanai kita dulu. aku tahu, kakek. Aku dan Kak Yuxi sudah pernah bertemu. Aduh, gadis bodoh. Kenapa kamu menangis? Lihatlah kakek sekarang. Bukankah sudah baik-baik saja? Kakek bisa bangun kembali. Ini benar-benar sangat bagus. Syukurlah. Sixi. Ahuan, ini aku. Aku adalah Shishi milikmu. Ternyata kamu masih bersedia memanggilku Shishi? Jangan mendekat. Sixi, yang tadi ingin aku panggil itu kamu, bukan dia. Kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Tuan Pei, mulai sekarang, siapapun yang kamu panggil, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tiba-tiba tidak ada hubungan? Bukankah kamu dan Xiao Pei? Kami bukan apa-apa. Tolong kalian semua keluar. Aku ingin berdua saja dengan kakekku sebentar. Kalau begitu, Pak Pabrik, Tuan mantan pimpinan pabrik, saya permisi keluar dulu. Panggil saya kalau Anda butuh sesuatu. Wah, bukankah ini wakil manajer pabrik Zhao? Kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian masih mau membuat Tuan mantan pimpinan jatuh kritis karena marah? Zhao Jin, jangan pikir karena Anda adalah paman kedua dan wakil pimpinan pabrik, Anda berani bicara seperti itu kepada kami. Lihatlah baik-baik.
Yang datang bersama kami hari ini adalah kepala klan keluarga Song. Sungguh tak disangka, saat aku sakit malah kedatangan tamu agung seperti Pak Kepala Klan. Jiang Wu, kamu juga orang lama di klan kita. Aku kesini mewakili klan kita untuk menjengukmu. Nona Zong, dan kedua tuan ini, tolong kalian keluar sebentar. Kami ingin menyelesaikan urusan keluarga. Kek, aku... Huan, mari kita jangan mengganggu Nona Song dan kakek Song. Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Tak disangka, ternyata Pei Huan benar-benar jatuh cinta pada Song Si. Sampai menunjukkan raut wajah yang begitu terpikat. Sisi. Pei Huan, jangan membuatku semakin membencimu. Ayo pergi, kakak sepupu. Bagaimanapun juga, ini urusan keluarga mereka. Aku akan menunggumu di luar. Tidak perlu berbasa-basi lagi. Kalian semua datang ke sini demi harta kekayaanku, kan? Jiang Wu, ya, lihatlah dirimu. Engkau sudah sakit cukup lama. Aku dengar dari Song Jie, terakhir kali dia bertanya pada dokter. Katanya waktumu diperkirakan sudah tidak lama lagi. Menurut aturan keluarga kita, setelah kau tiada, harta kekayaanmu seharusnya diwarisi oleh putramu. Tapi putramu sudah tiada lebih dulu, jadi harta kekayaanmu harus diwarisi oleh keponakan tertuamu ini. Aku memang tidak punya anak laki-laki, tapi aku masih punya cucu perempuan. Aku tidak berniat memberikan hartaku kepada orang lain. Aku akan menyerahkan semuanya kepada cucuku Sisi. Mana ada wanita yang mewarisi harta? Ini tidak sesuai dengan aturan keluarga kita. Jiang Wu, kau ini sedang melawan seluruh klan. Kalau harus melawan, biarlah. Aku cuma punya satu-satunya cucu perempuan ini. Jika tidak kuberikan padanya, lalu pada siapa lagi? Benar, aku juga cuma punya satu-satunya kakek ini. Kalau kakek tidak memberikan padaku, lalu pada siapa lagi? Sepertinya bukan hanya Pak De saja yang menginginkan harta kakekku, tetapi tetua klan juga menginginkannya. Kalian bertindak seperti ini. Apa tidak takut dihapus dari silsilah klan? Tetua, mohon tenanglah sebentar. Paman keduaku tidak bermaksud seperti itu. Bicaralah baik-baik dengannya lagi. Dihapus saja tidak apa-apa. Apa katamu? Ku bilang, dihapus saja tidak apa-apa. Kami sudah lama tidak ingin berada di klan ini. Paman kedua, omong kosong apa ini? Jika nama paman dihapus dari klan, maka kelak paman tidak akan pernah bisa kembali. Benar, sebagai manusia kita harus selalu ingat asal-usul kita. Jika namamu dihapus dari klan, nantinya tidak akan ada orang yang berziarah ke makammu. Kalian tidak perlu khawatir, kelak akan ada cucuku Sisi yang berziarah ke makamku. Mana ada anak perempuan yang pantas berziarah? Setelah kau tiada, hidupmu tidak akan tenang nanti. Lagi pula, apa paman tidak ingin dimakamkan bersama bibi? Setelah mati, semuanya hanya akan menjadi segenggam tanah. Dimakamkan dimanapun tidak ada bedanya, kan? Melalui sakit parah ini, aku mulai menyadari segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada cucuku, Sisi, tetua. Pergilah ke klan dan hapus nama kami, kakek dan cucu, dari silsilah itu. Baik, Song Qiming, setelah kau tiada dan tidak tenang, jangan menyesal nanti. Sepertinya saya harus membuat Anda kecewa. Dokter Lu bilang, setelah operasi ini, kakek bisa bertahan hidup 10 atau 8 tahun lagi, tidak akan ada masalah. Saat itu tiba, siapa yang akan tiada duluan, belum tentu kakek. Kalian. Bawa ketua menemui dokter. Cepat, cepat. Paman, mulai sekarang, aku minta tolong padamu, jangan pernah muncul lagi di hadapan aku dan kakek. Ayo pergi. Dokter! Ada apa? Ada apa ini? Tetua kami pingsan. Tolong segera periksa dia. Ayo, cepat. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Hamha, aku juga ingin melihatnya. Huan, bisakah kita bicara sebentar? Kakek, mulai sekarang. Kakek adalah leluhur keluarga kita. Nanti ketika aku punya anak, dan anak dari anakku, mereka semua pasti akan selalu mengingatmu. Bagus. Aku sudah tahu. Cucuku adalah yang paling berbakti. Kakek harus sehat selalu dan panjang umur. Tentu saja aku akan sehat dan panjang umur. Aku ingin melihat Sisi menikah dan berkeluarga, lalu punya Sisi kecil. Kakek. Sudahlah, aku tidak akan bercanda lagi. Anak laki-laki tadi itu, dia menantu yang kamu cari, kan? Kakek, bagaimana kakek bisa tahu? Saat aku pingsan, aku mendengar suaramu terus mengoceh di telingaku. Jadi aku bisa mendengarnya samar-samar. Beritahu kakek, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya, tapi dia membohongiku, aku tidak ingin menyukainya lagi. Kakek, apa kakek akan menyalahkanku? Kalau tidak suka, ya sudah, tidak apa-apa. Sisi kesayanganku ini memang seharusnya mencari yang terbaik. Bahkan jika kamu ingin mencari bintang sastrawenku di langit untuk dijadikan menantu, kakek akan naik dan menariknya turun, hanya untuk menjadi suami bagi Sisi. Kakek bicara berlebihan sekali.
Kakek, Anda pasti haus, kan? Aku akan ambilkan segelas air. Ahwan, saat itu aku benar-benar terpaksa sampai harus meninggalkanmu. Lihatlah, ini rekam medis kankerku. Siksi. Siksi. Ahwan, Tuan Pei, tolong jaga sikap Anda. Ahwan. Bisa tidak kita mulai dari awal lagi? Zong Yuxi, apa kamu masih belum mengerti juga? Hubungan kita sudah berakhir. Beberapa kesalahpahaman meskipun terus dibahas lagi, sudah tidak ada gunanya. Sekarang yang aku cintai hanyalah Song Si. Siksi, dengarkan penjelasanku. Tolong permisi. Tuan Pei, tolong jangan panggil aku Shishi lagi. Tadi itu aku benar-benar memanggilmu? Aku tidak memanggil orang lain? Lalu bagaimana dengan yang dulu? Dulu kamu juga memanggil Kak Yusi seperti itu, kan? Aku dan Zong Yuxi sudah menjadi masa lalu, sekarang aku hanya mencintaimu. Di hatiku pun hanya ada dirimu. Pei Huan, apa sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Aku sama sekali tidak peduli dengan namamu. Lalu kenapa jika dia adalah masa lalumu? Yang aku pedulikan adalah kamu sudah membohongiku. Aku memang tidak begitu pintar, tapi aku tidak bodoh. Kamu jelas punya banyak kesempatan untuk berterus terang kepadaku. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus membohongiku? Jika aku bilang bahwa aku tidak menyangka hasilnya akan menjadi seperti hari ini. Apa kamu percaya? Jadi kamu bisa dengan egoisnya membuatku tetap tidak tahu apa-apa dan melihatku bersikap konyol di mana-mana, begitu? Maafkan aku bersalah. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Sudah tidak perlu lagi. Untungnya kita belum terlibat terlalu lama. Pi Huan, ayo kita bercerai. Aku tulus ingin menjalani hidup bersamamu. Song Si, aku tidak akan menceraikanmu, tidak akan pernah. Sishi, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta kepadaku lagi.